sabung Tuhan itu dengan kata Sabung Tuhan. itu dengan kata lain dia sudah mengiyakan adanya Tuhan selain Allah. Karena yang kita bawa ini adalah Allah, dan yang dibawa oleh orang-orang Kristen juga adalah Yesus sebagai Tuhannya. Dan dia mengatakan kita ini sabung Tuhan. Dengan kata lain, dia membenarkan adanya Tuhan selain daripada Allah. Padahal yang kita lakukan bukan itu. Kita tidak sedang melakukan sabung Tuhan. Kita sedang menyadarkan saudara kita yang mengatakan Tuhan mereka itu adalah anaknya Tuhan kita. Tidak pernah kemudian kita mengadakan materi-materi sabung Tuhan, itu nggak pernah. Yang disajikan oleh para apologet Islam itu adalah Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan saya belakangan ini membahas bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, bukan manusia. Loh, kok ini dituduh bahkan seakan-akan kita ini melakukan sabung dua Tuhan. Dengan kata lain, mereka orang-orang munafik dengan mengatakan sabung Tuhan ini mengiyakan adanya Tuhan selain daripada Allah. Sekarang netizen mau dengarkan siapa? Ketika mereka melontarkan kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang zalim, kalimat yang dibenci oleh Allah, kalimat-kalimat yang sangat dimurkai oleh Allah. Adanya pengakuan terhadap Tuhannya orang lain. Itu mereka buta dikarenakan kebencian kepada apologet Islam. Mereka iri dengki sehingga mengakibatkan kebutaan akidah. Mereka telah melakukan sesuatu yang mencemarkan nilai-nilai akidah yang mereka anut selama ini. Dengan menuduh kita sabung Tuhan, sama dengan dia telah menggugurkan keesaan Allah. Sama dengan dia telah menodai akidahnya dengan ikrar syahadatnya. Tiada Tuhan selain Allah. Ternyata dia mengakui adanya Tuhan selain Allah yang sedang disabungkan oleh para apologet Islam. Ini kalau dalam ilmu sufi, dia sudah jatuh nih. Karena dia sudah mengakui adanya Tuhan selain daripada Allah, ada sembahan sebagai tandingan Allah. Padahal kita apologet Islam tak pernah sama sekali menganggap Tuhan mereka adalah Tuhan. Yang kita sajikan selama ini adalah yang mereka sembah itu adalah makhluk. Bahkan setiap saya prosesi syahadatkan mula alap, saya katakan dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Dengan kata lain, tak ada sabung Tuhan di sini. Tetapi mereka orang-orang iri dengki ini kemudian menuduh kita sedang melakukan sabung Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengiyakan bahwa apa yang orang-orang Kristen sembah itu juga adalah Tuhan, dan apa yang dia sembah juga adalah Tuhan. Ketika umat Islam dan Kristen kemudian berdiri duduk bersama membahas tentang akidah, mereka mengatakan orang-orang ini sedang sabung Tuhan. Artinya mereka yang menuduh ini mengiyakan adanya Tuhan selain daripada Allah. Saya kira begitu. Jadi netizen di bawah tolong dicermati kalimat-kalimat mereka ini yang mengatakan kita sedang sabung Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu adalah sesuatu yang sangat mungkar, yang sangat mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan dilanjut teman-teman yang lain. Iya, saya kasih analogi ya. Ketika kita membawa ayam jago mau sabung ayam, mungkinkah kita menganggap bahwa ayam musuh apa yang menjadi musuh ayam kita bukan ayam? Ini analoginya gitu kan? Apakah ayam yang dia bawa bukan ayam? Jadi kalau ada orang mengatakan, oh mereka sedang sabung ayam, berarti lawannya ayam dengan ayam, ayam jago dengan ayam jago. Nah kalau mereka berani mengatakan kita sabung Tuhan, berarti mereka mengatakan bahwa kita punya Tuhan, mereka punya Tuhan. Sama-sama benar Tuhan. Karena nggak mungkin sama-sama nggak benar ayam, nggak mungkin. Jadi sama-sama benar Tuhan. Benar yang dikatakan Bang Juma bahwa mereka sudah batal syahadatnya dengan mengatakan kita sabung Tuhan, dan mereka mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen adalah benar-benar Tuhan. Begitu, terima kasih. Mantap. Mantap. Sekarang ke Bang Julius. Ini terdengar jelas ya? Izin ya Sekjen, Pak Julius dulu Sekjen. Lanjut. Ya, jadi gini teman-teman ya, kalau kita mengacah apa yang sudah terjadi dan juga apa yang disampaikan oleh Taufik, ya saya sebut Taufik, ini kan agak aneh. Yang pertama, dia yang mengatakan bahwa dia itu anggota API. Saya juga bingung gitu, kenapa sih gitu? Pingin banget jadi anggota API, ini ibaratnya kayak yang di sebelah, pingin banget dianggap sebagai Yahudi rohani, tapi orang Yahudinya aja ludahi gitu. Orang Yahudinya aja nggak terima, ya kan begitu. Jadi dia sendiri yang ngebet pingin jadi anggota API, tapi nggak ada pengakuan dari apinya gitu. Ini kan aneh. Terus juga nggak ada satupun bukti keberadaan dia di API. Ini yang teman-teman harus garis bawahi dan teman-teman ketahui gitu. Karena beberapa orang kan bilang, loh dia tuh dulu di API, dia dekat dengan A, B, C. Dekat belum tentu masuk.
Ini saya katakan. Bahkan saya sendiri ya, kalau dibilang dekat, mungkin teman-teman tahu saya dekat sama Bang Handi, ya dekat sama Bang Zuma, dekat sama Kores, dekat yang lain. Tapi apakah saya dulu di API? Enggak, saya dulu nggak di API, teman-teman. Ya, jadi nggak belum tentu seseorang itu dekat maka dia di dalam. Itu yang teman-teman harus ketahui. Terus kalau kita mengacu tahun 2023 2023 API terbentuk di bulan September, ya. Di bulan September terbentuk, dan dari mulai terbentuk mulailah terjadi perekrutan. Bahkan sudah dibuktikan dengan kartu anggota API itu ada yang bulan Oktober 2023. Ya, jadi kartu anggota itu sudah ada dari bulan Oktober 2023. September. Aku punya Ya, September mulai diterima, ya. Waktu itu kan mulai pengiriman. Terus kalau kita lihat kejadiannya logika itu di bulan 2 2024. Artinya sebelum kejadian injak Bible tersebut, logika mengatakan hubungan dia dengan teman-teman API dekat. Artinya di 2023 akhir harusnya masih dekat dong. Masih temenan dong, masih ada di API. Ini kok nggak ada bukti satupun gitu. Jadi kalau kita bilang, saya pernah di dalam satu anggota, misalnya contoh, saya ngaku saya di Kopassus. Saya ini anggota Kopassus. Begitu ditanya, mana bukti anggota Kopassusmu? Mana kartunya? Oh, kartu saya hilang. Saya bilang hilang. Pasti orang nanya, kamu dari satuan mana? Mana temanmu? Kalau saya nggak bisa membuktikan ada teman saya di Kopassus yang ngomong, ya dia anggota, dia teman saya, dia satu pelatihan sama saya. Ini kan konyol. Mana teman dari si Taufik yang ada di dalam API yang mengatakan dia anggota API? Nggak ada. Betul tidak? Nggak ada. Oke, dia bilang nanti alasannya, oh mereka nggak suka sama saya, jadi pura-pura tidak kenal. Artinya minimal kamu harus ada dong jejak-jejaknya. Contoh, ya saya bisa buktikan bahwa saya pernah di dalam Kopassus dengan slip gaji. Nah, ini ada slip gaji saya. Ini ada nih sertifikat pelatihan. Ini ada nih video saat saya latihan. Ya, ikut pelatihan di dalam, video dengan teman-teman di camp. Minimal ada dong sedikit saja jejak. Sedangkan logika atau Taufik itu nggak bisa membuktikan apapun. Ya, jangankan kartu anggota, jangankan testimoni atau kesaksian. Ini bukti pendaftaran saja nggak ada, teman-teman. Minimal email, kasih nampak email dia, ini email saya, balasan dari API bahwa saya sudah diterima atau apapun itu. Ini nggak ada. Jadi sejak kapan dia jadi anggota API sedangkan API aja nggak mengakui gitu. Bang Zuma udah bilang, kucing pun, ya, ayam pun kalau mau masuk jadi anggota, melamar, bisa. Melamar, tapi diterima atau tidak kan urusan lain. Dan banyak di luar sana yang masuk, mencoba masuk, tapi nggak diterima. Itu juga banyak. Apakah mereka anggota? Enggak, teman-teman. Kalau hanya kamu pernah melamar jadi Kopassus, terus kamu boleh mengatakan kamu anggota Kopassus, gawat negara kita. Semua orang ngaku-ngaku. Semua orang bisa ngaku kan, saya anggota ini, saya anggota itu. Padahal cuma mencoba melamar. Tapi tidak diterima, ini kan aneh. Ya. Terus kalau kita bilang lagi nih, tuduhannya bahwa Bang Zuma menyuruh menginjak, ini lebih konyol lagi. Kita harus lihat kan, ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kita harus lihat juga track record dari orang tersebut. Contoh, Bang Zuma. Bang Zuma ikut diskusi, berdebat dengan orang sebelah, itu udah berapa lama? Coba saya tanya. Sudah berapa lama berdebat? Iya. Dari 11 tahun tersebut, masa baru kemarin? Iya, masa baru kemarin nyuruh injak? Masuk akal nggak, teman-teman? Kalau memang Bang Zuma begitu bencinya dengan orang sebelah, udah dari kemarin-kemarin dilakukan. Kenapa malah nyuruh si logika yang notaben baru dikenal? Hubungannya juga bukan dekat banget sama Bang Zuma. Pasti Bang Zuma akan memerintahkan orang yang paling setia, paling enggih lah. Yang Bang Zuma suruh apapun dia akan ikut. Pasti Bang Zuma akan nyuruh orang itu, bukan orang yang baru dia kenal. Ya, itu aja gitu. Kalau memang orangnya jahat dari dulu jahat, nggak mungkin tiba-tiba. Dan kita tahulah bahwa yang namanya Taufik ini kan sudah terlanjur basah. Terlanjur basah mau nggak mau semua dilakuin, termasuk bersumpah atau bersaksi palsu. Orang kalau udah terpojok seperti itu nggak punya pilihan. Tetapi sekali lagi ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dio, bahayanya mubahalah. Dan kita tahu teman-teman, kalau sudah sampai bersumpah seperti itu, ya siap-siap. Jangankan bersumpah seperti itu, kamu zolim saja. Ya, kamu sudah zolim nih, memfitnah Bang Zuma. Itu sudah pasti akan kena laknat, teman-teman. Kita menzolimi orang, itu bahaya loh. Ya, doa orang yang terzolimi itu langsung bypass. Ya, orang terzolimi itu bypass doanya, pasti kena langsung. Itulah saya bilang buat si Taufik, ya mumpung masih ada kesempatan, mending minta ampun. Ya, mending minta ampun gitu, betul-betul minta ampun, mengakui semua kesalahan daripada dipaksa, ya dipaksa terus. Terus Anda hanya akan ya menuju kebinasaan. Sayang, saya bilang. Sayang sekali. Ya mungkin itu aja sih. Silakan dari teman-teman. Izin Bang Hendi, saya pamit Bang Hendi. Salam hormat untuk semuanya, Bang Zuma
yang hadir di sini semua, insya Allah kita semua Baik, Abang Tuh. dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita berjuang berjumpa kita di belakang. Ya Uni, ya insya Allah diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya mau memberi kesaksian nih. Saya punya Bible ini sejak tes, halo? Pak, kedengeran. Saya punya Bible ini sejak 2008. Ini saya beli dari anak orang Kristen 50.000. Karena pada waktu itu susah banget cari Bible. Ya, ini nggak ada dijual di tempat umum. Ini belinya di gereja dulu itu. Jadi saya beli 50.000. Ini ya, saya punya ini nggak pernah saya taruh di bawah, nggak pernah saya injek. Cuma saya nggak berani menaruh ini sejajar dengan Quran. Ini hanya saya sejajarkan dengan buku-buku biasa. Ya, karena bagi saya Al-Quran itu sangat mulia. Untuk menyentuhnya saja kita harus berwudu. Jadi tidak mungkin saya sandingkan dengan ini. Tapi tidak pernah saya lecehkan, saya taruh di bawah, saya injek, nggak pernah. Ini sampulnya hancur, itu dibanting sama anak saya. Karena dia baca Yeskil 23 ini apa gitu kan. Saya marah, jangan, saya bilang. Ini sampulnya rusak. Saya orang tertua bersama Bang Juma di sini dalam masalah debat ya. Dari 2009 saya mulai jumpa Bang Juma. Nggak pernah kita melecehkan ini, nggak pernah, ya, nggak pernah. Tetap dijaga. Ngapain kita harus menginjak-injak itu? Bukan begitu dakwah Islam. Islam itu menganjurkan kepada kita untuk menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Apakah cara terbaik itu dengan cara menginjak Bible? Tidak. Pelajari dalamnya, gunakan, jadikan senjata untuk menghantam mereka. Bukan menginjaknya, bukan. Kenapa kita tidak menyampaikan berdasarkan Quran? Karena mereka tidak percaya Quran. Kita tetap masih berdasarkan patokan Quran, tapi alat yang kita gunakan adalah ini. Contoh misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang menuhankan Nabi Isa itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Di sini ada, gitu loh. Di sini ada, itu yang kita pakai. Bukan ayat Al-Quran yang kita sampaikan. Al-Quran sebagai rujukan saja, sebagai dasarnya. Di sini ada, kita pakai karena ini yang dipercaya oleh mereka. Jadi nggak perlu diinjek-injek. Dan saya yakin Bang Juma tidak pernah memerintahkan hal itu. Saya sama Bang Juma udah 15 tahun, saya paham betul siapa beliau. Ya. Kalau memang Bang Juma itu pernah menyuruh menginjak Bible, kenapa waktu tabayun yang pertama Topik nggak ngomong? Kan kamu Bang yang suruh menginjak. Ketika Bang Juma marah murka, ya, ketika si manusia cebol itu menginjak Bible, seharusnya dibalik itu Bang Juma itu. Kalau memang betul Bang Juma yang menyuruh. Kan kamu yang menyuruh saya, telepon saya sama Blender untuk injak Bible. Kenapa nggak dilakukan sama si Topik waktu itu? Justru alasan yang menyuruh nginjak Bible Bang Juma itu kemudian hari, setelah sekian bulan, barulah kata-kata itu nongol. Ya, tapi ngeri saya tadi lihat itu. Ini orang kok berani main-main dengan Allah gitu loh. Pakai sumpah Al-Quran pula. Jelas-jelas dia bohong. Dan saya tahu hatinya itu tidak bisa dibohongi. Ya, bahwa Bang Juma tidak pernah mengatakan itu. Kok berani dia pakai Al-Quran bersumpah bahwa Bang Juma yang menyuruh. Ini laknat dunia akhirat. Terlaknat dunia akhirat. Ya, camkan itu, terlaknat dia. Oke, satu lagi. Saya buktikan bahwa Topik itu tidak pernah menjadi anggota API. Dulu di Rio ini saya cuma kenal 2 orang, yaitu Alfi dan Topik. Bahkan saya mengundang Topik untuk datang waktu pembentukan API Riau. Dia bilang iya nanti Pak D saya akan datang gitu kan. Nah setelah pertemuan di kafe apa ya saya agak lupa, waktu pembentukan API Riau itu saya tanya sama Alfi, si Topik mana? Topik jauh Pak D, dan dia belum menjadi anggota API. Itu jawaban si Alfi seingat saya ya. Semoga saya nggak lupa. Si Alfi jawab seperti itu, dia belum anggota API. Itu kapan itu? Terbentuknya API Rio itu 1 Desember 2023. Itu ya, 1 Desember seingat saya itu. Jadi Topik nggak pernah jadi anggota API, nggak pernah.
Bahkan waktu mau mengirimkan surat teguran ketika Topik joget-joget ngemis pakai kostum Yesus itu kan kita pertanyakan, emangnya Topik anggota API? Bukan. Tapi apa salahnya kita mengingatkan sesama muslim? Itu jawaban Bang Juma. Betul ya Bang Juma ya? Itu saja. Sahih. Makasih. Valid, benar, betul itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini orang yang diperintah Bang Juma untuk injak Bibel. Coba ditanya. Iya. Lanjut. Coba tanya beliau. Lanjut. Jadi tadi waktu pertama saya naik, saya lihat logika di situ. Kemudian dia pun kayaknya pro ke host pro ke dia. Nah, begitu saya naik, narasi yang pertama saya dengar bahwasanya logika sudah bertobat. Begitulah, sudah bertobat dia dan dia mengakui kesalahannya atas menginjak Bibel itu. Nah, tadi semua diperkuat oleh sebagian orang-orang di atas Komal. Kemudian saya mengatakan, aku nggak percaya tobat anak ini. Ayo kita buktikan. Apa? Nah, sekarang aku minta pembuktian dari kau. Benarkah Bang Zuma ada menyuruh kau untuk minjak Bibel? Coba aku butuh pengakuan dari kau nih. Ini untuk kita buktikan tobat kau ini. Itulah aku perkuat lagi. Benarkah? Karena di situ ada namaku juga kau buat. Nah, akhirnya dia tidak mengaku. Tetap dia mengatakan Bang Juma yang menyuruh. Bah, nggak tobat ini berarti. Nipu ini. Ributlah. Wah, ribut. Makanya aku WA Bang Juma. Bang, naik. Ayo kita buktikan. Di sini semua orangnya. Kita buktikan. Nah, begitu beraninya lah dia, cobalah. Saya saksi dari Bang Juma yang tidak pernah Bang Juma hubungin saya. Coba, ngeri ya? Ngeri kan? Berani dia bersumpah. Wah, gila, manusia bukan manusia lagi itu, betul. Hah? Aku saksi dari Bang Juma yang Bang Juma nggak pernah nanya aku dan menyuruh. Dia berani mengatakan gitu. Gila ya. Memang gak ada otak. Ya, mudah-mudahan lah, gila kali ya. Iya, ngeri ya. Aku tadi geleng-geleng begitu dia bersumpah, ya Allah ya Rabbi, aminkanlah ya Allah, aminkanlah manusia. Ayo, kepingin aja ku selotak-rotaknya ini, betul ya. Blender. Ya. Jangankan makan babi, makan uang orang kafir bisa bikin otak Iya. sakit ternyata ya Bang ya. Betul. Makan betul, orang, jangankan makan babi ya kan. Makan uang orang kafir bisa merusak otak. Camkan itu Betul. kan. Apa buktinya? Blender. Blender apa sih? Logika. Tuh. Benar. Itu benar, pengaruh. Uang kafir sudah masuk ke dalam perut. Bah, udah iblis saya dalam dirinya itu udah. Banyak, bukan dia aja, banyak yang lain juga. Ya perlu lain, nggak perlu kusebutkan lah. Yang ngakunya tobat kelakuannya masih juga sekarang, masih. Nggak usah dia aja lah. Makanya inilah yang berbahaya ini. Ini yang berbahaya. Makanya saya pribadi ya, kenapa sih di Al-Quran jelas keras terhadap orang munafik. Makanya kemarin saya udahlah oten, nggak ada yang berani, lebih condong kepada orang munafik. Masa kita keras sama orang kafir, sama orang munafik nggak keras? Cuman inilah sulitnya. Sebenarnya orang munafik ini dari bawah ini bahaya. Kalau nggak digas, merajalela. Nah, begitu digas, masuk muslim lain, menengahkan. Ini yang sulit sebenarnya. Tantangan yang paling sulit sama orang munafik kayak gini. Banyak kali. Yang kayak tadi lah, sabung Tuhan, ini yang merusak. Makanya itulah kita juga, makanya Bang Dio juga paham itu. Saya mau Bang Dio kan. Keras memang terhadap orang munafik. Jangan dikasih peluang orang ini. Karena apa? Oten sekarang udah pengecut, takut dilibatkan orang munafik, orang Islam, model duit, model congor, udah rusak lah. Inilah salah satunya. Tapi kalau topik tadi, ya ampun, gila kali, memang bukan manusia itu memang ya, gila, ampun kali ya. Kita lihat aja nanti tuh. Saya mau nanya dulu sama Bang Logika ini. Kita berbicara atas dasar Allah ya. Karena keberadaan kita di dunia apologetik Islam ini. Oh iya. Sorry. Bang Blender. Aku tadi juga kepleset. Saudara Blender tahu nomor kontak Bang Sumai itu bulan berapa dan tahun berapa? Waktu pas ke Medan. Medan itu bulan berapa? Bulan berapa kemarin yang ke Medan? Bulan? Paman. September. Itulah. Bulan 9. Sementara dia mengatakan ada dua kandidat yang disuruh oleh Bang Suman menginjak Bibel waktu itu, kata dia. Blender dan saya. Saya kira-kira nyuruh saudara Blender ini lewat mana? Telepati gitu. Pakai surat. Saya tidak kenal sama beliau. Kontak beliau nggak ada sama saya. Kontak saya nggak ada sama beliau.
Nanti ke Medan baru kita ada berhubungan langsung dan tukar-tukaran nomor. Bisa-bisanya dia mengatakan ada 2 kandidat, Blender dan saya. Tapi kan waktu itu Bang Blender mengaku tidak mau buka kamera, maka jatuhnya pilihannya ke saya waktu itu. Nah ini beliau masih hidup, ku bilang, Bang Blender, apakah pernah kita berkomunikasi, ada berkongkol dengan si Topik, saya memilih kalian berdua untuk kandidat nginjak Bible, pernah tidak? Enggak pernah lah. Gila. Ya gila mereka itu. Dia gila itu, berani sumpah gitu loh. Kenapa tadi saya meloloskan anak istrinya? Karena saya tahu orang ini bakal kena. Benar. Akan kena sumpah. Kasihan anak istrinya yang tidak tahu apa-apa. Maka saya katakan cukup dia, jangan istri, jangan anaknya. Karena saya yakin sumpahnya akan kena sama dia. Karena itu adalah sesuatu fitnah yang sangat luar biasa. Apalagi mengatasnamakan Al-Quran. Sumpah di bawah Al-Quran. Saya tidak ingin lisan saya mengeluarkan kata istri dan anaknya juga kena. Atau turunannya juga kena. Kenapa? Saya terzalimi. Sakit hati saya. Sakit, perih. Istri yang saya sangat cintai, yang tidak tahu menahu apa-apa, tidak ada sedikit pun dia pernah melukai manusia manapun. Istri saya tidak pernah pegang HP, istri saya tidak ada sosmed. Kok bisa-bisanya difitnah yang tidak gila? Istri saya yang mendukung saya selama ini tiba-tiba kena fitnah yang suaranya pun tidak pernah didengarkan. Saya menjadi pemimpin di kantor itu udah puluhan tahun, staf saya tidak pernah mendengarkan suara istri saya. Bahkan kalau staf saya datang ke rumah istri saya, mereka tidak pernah lihat. Kok tiba-tibanya muncul ada fitnahan-fitnahan? Subhanallah. Gila. Makanya saya mengatakan, ya Rabb, cukup dia saja. Jangan kau nisbahkan kepada istri dan anaknya. Mana tahu anaknya kelak bisa menjadi orang yang soleh. Mana tahu istrinya menjadi wanita yang baik-baik nantinya. Itu dari saya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, si Logila ini memang betul-betul cocok lah namanya Logila. Karena memang dia gila. Saya kembalikan kepada teman-teman, silakan. Ya, tadi itulah saya salutnya dengan Bang Juma nih ya. Wallahi salut. Begitu emosinya Bang Juma, begitu, tapi masih bisa beliau untuk menjaga lisannya agar jangan sampai anak istrinya terikut dalam sumpahnya itu. Keren Bang. Salut Bang. Wallahi. Kenapa? Karena begitu dia bersumpah, 2 keyakinan antara Bang Juma dan saya pasti. Kan memang tidak terjadi, pasti gitu loh. Makanya begitu dia bersumpah, Bang Juma bersumpah, saya yakinkan sumpah Bang Juma itu. Begitu saya yakinkan, saya meyakinkan karena memang benar-benar Bang Juma tidak pernah ada menghubungin saya. Saya yakinkan Bang Juma itu ketika beliau meyakinkan sumpah itu, beliau masih bisa menjaga lisannya agar tidak anak istrinya tertutup. Keren Bang. Bentar Bang Blender. Bang Blender ngomong gini, jangan-jangan Bang Blender anggota API ini. Oh enggak lah, saya enggak api Pak De. Oh, Saya kan enggak di mantap. api. Saya Iya, enggak di betul, api. Siapa Saya tahu enggak nanti di ada api. orang menuduh di bawah, oh Blender ngomong begitu kan karena dia anggota API. Nah saya ingin Oh, iya. kesaksian Bang Blender nih. Apakah Bang Blender itu anggota API? Oh enggak, tidak. Wallahi tidak. Oke. Tidak pernah masuk. Bahkan saya framingnya sekarang ini dituduh oleh Oten-Oten, saya dibayar oleh API untuk membunuh karakter orang pengujat-pengujat. Besera Oten. Jadi dituduh membayar, API membayar. Wey. Nah itulah Islam. Saya juga selalu menyampaikan dari kemarin. Bahkan Bang Saiful pun dekat sama saya, bolak-balik masuk. Tidak. Saya independen, ya. Saya tidak masuk, tetapi saya atau kita semua sama-sama Islam saling mendukung. Ketika API ada yang mengganggu, kita wajib. Begitu juga API, sama-sama saling mendukung. Bukan berarti juga harus berkontribusi, kita harus masuk dalam dunia API, enggak. Buat teman-teman yang lain, saudara-saudaraku, sama-sama saling dukung. Itu yang terpenting. Strategi. Mantap. Walaupun Bang Blender ada gila-gilanya, ini bener nih yang dia omong ini, bener nih. Iya, strategi. Tapi itulah memang ya. Semakin lama Pak, makin parah ini orang-orang munafik. Saya target saya memang itulah. Cuman saya akui memang kita di Muslim ini kurang rapatkan barisan. Itu waktu lemah kita dalam hal merapatkan barisan. Salah satunya ketika ada pertikaian terhadap orang-orang munafik. Ini yang bahaya. Nah, mereka membayar. Sekarang triknya ini siapa? Cara-cara Oten nih, jahat nih. Ngasih duit. Kau butuh duit? Udah masuk duit, nanti. Udah masuk duit dulu, baru sugesnya baru masuk. Baru narasinya masuk. Itulah liciknya kan. Karena udah nggak mampu, mereka berusaha untuk menghancurkan kita. Nggak mampu diskusi, nggak mampu melapor, nggak mampu. Apalagi cara apa lagi? Cara ini lagi. Terus berbagai macam cara. Sama kayak Tristan. Saya Tristan udah buat kan?
Udah tidur sekarang kan? Tidur lah. Mana ada lagi Kristen nongol. Tidur. Nah itu juga lah yang kayak gini-gini. Makanya kita sama-sama lah. Ada bagian-bagiannya ketika benar-benar dia dikatakan orang munafik harus keras. Kenapa? Keras terhadap orang munafik. Masa sama orang kafir bisa keras, sama orang munafik nggak bisa keras. Cuman sulitnya, oh dia Islam. Bah, akhirnya beradu. Bang Dio lo tahu kali, ya kan Bang Dio? Tahu kali siapapun, ajar lah. Iya. Memang harus keras. Ada bagian-bagiannya. Bahaya dari yang kecil inilah yang merusak logika nih. Orang-orang kafir ini mempergunakan itu sekarang, umat Islam nih. Makanya kalau kita lengah, asik ini aja lah kerjaan kita jadinya. Asik mengurus orang nih aja, nggak ada diskusi jadinya ya kan. Ini mau orang itu. Ini aja dibahas, ini aja dibahas. Udah, nggak mengganggu mereka. Mereka lancar terus misionaris, jalan terus. Ini mau orang itu. Ribut kita. Nah, makanya kita punya tugas masing-masing. Sana hantam kafir, munafik. Wah, sedap gitu kan. Biar berserak orang itu. Nah, kalau enggak kan, ini aja mau orang tuh udah. Bahas, udah. Bebas misionaris, ketawa sana. Bah, mana bisa ten. Cuma sekali neten. Nggak bisa. Gas terus lah kalian, siksa terus. Si Sueb lagi tadi katanya, apa lagi Sueb nih? Masalah apa lagi nih Sueb? Lemparkan piringnya bang. Masalah apa lagi Sueb nih? Aduh makjang Sueb pula lagi itu. Aduh. Ya jadi memang tujuan mereka tuh ya membayar orang-orang yang bisa dipakai untuk melawan apologen Islam. Jadi sekali lagi ya teman-teman, di sini ya kita semua manusia ya. Tapi kalau mau ngomong ya, misalnya contoh mau bilang Uniriva, selama itu fakta nggak apa-apa. Tapi kalau fitnah ini yang kelewatan tuh. Ya kalau kamu ngomong apa adanya, ada bukti nggak masalah. Ini nggak, entah apa-apa lah yang dikarang, apalagi untuk Bang Zuma ya, itu kan luar biasa fitnahnya gitu. Udah fitnah nggak ada bukti, didukung lagi. Nah, ini yang lebih ngaco. Jadi bagi teman-teman, tolonglah kalian bisa tahu, dan saya rasa semua penonton di sini juga penonton yang udah lama, udah ikut lama. Seseorang itu kan bisa dilihat dari track recordnya. Ini orang munafik atau tidak, ini orang penipu atau tidak. Dan kalian saya rasa udah tahu lah Bang Zuma itu seperti apa, ya, Bang Handi seperti apa, Uniriva seperti apa, apalagi Bang Blender nih, ya yang luar biasa sekali, yang spesialis nih, menghantam oten-oten, Polikardus dengan hantaman piringnya nih. Ya, dan kita dukung sih sebenarnya Bang Blender itu terus. Ya, tetapi kembali lagi setiap orang punya style masing-masing dan kita ada di jalur perjuangan masing-masing. Lanjut Bang, gas. Salah satu ya, kita harus sebutkan ya contoh-contoh yang sudah masuk uang kafir ya, biar jelas. Si logika jadi rusak semuanya. Kita sebutkan aja, Raji, Syarif Ubaidillah. Nah, tiga ini Syarif tuh lagi. Waduh, aku capek kali ngapain Syarif tuh. Tobat aku bang, aku nggak mau lagi bang, tobat bang. Besoknya masuk lagi, memang ditokokkan kepalanya, betul lah. Aku bang, itulah kalau udah masuk tuh 750.000 nya cuma masuk 750.000, tapi kelakuannya menyamar. Waduh, itu contoh tuh. Itulah bahaya. Kalian yang apologet Muslim ya semua ya, jangan mudah terpengaruh kalian. Itu contoh-contoh ya, logika, Syarif, Raji. Ini contoh-contoh kalian, untuk kalian semua apologet. Jangan pernah mau kalian diiming-imingi duit. Itu sekarang cara mereka. Aku lagi susah, kasih duit 200, 300. Itu dulu dikasih aja. Nggak ada iming-iming. Nanti udah masuk duit barulah masuk. Begini kau harus begini, kau harus begini. Ah, hati-hati kalian. Kalau udah masuk itu bahaya. Kayak gitulah kelakuannya. Najis sekali kita nengoknya. Kemana-mana muka sedih, aku mau nangis banget, setel aja, sama kayak topik tadi, setel aja, tobat, udah dicampakkan orang-orang kafir, mau masuk ke Islam lagi dia tadi tuh, dia mulai tadi nih, ya kan, duit udah habis, beras udah mulai habis, mulailah masuk, setel, gayanya kan, menyamar, masuk ke komal-komal kecil, aku mau tobat, aku udah tobat, udah mengakui kesalahan, itu tadi pertamanya, masuk pelan-pelan, nggak bisa kan, berserak lah dia. Itulah niatnya, satu-satu pelan-pelan masuk komal-komal, nyamar. Padahal apa buktikan? Nyamar itu kalau udah masuk orang kafir berat lah bos, berat. Kalau nggak betul-betul tobat sama Allah, berat, nggak akan bisa. Itulah salah satunya. Inilah contoh. Hati-hati kalian ya. Begitulah kelakuannya. Hati-hati kalian. Begitu cara-cara mereka. Masuk duit. Udah masuk duit, udah payah. Gara-gara token listrik, Syarif Ubaidillah, token listrik habis. Wah, besok-besok duduk sama Edis, duduk sama ini, bahas, aduh, menjelek-jelekkan apologet Islam, nyamar, aku tobat bang, nggak mau lagi bang. Besok udah nangis, besok buat lagi. Memang ada otak tuh yang bahaya kali. Sama kayak logika nih udah. Karena logika ini udah dicampakkan orang kafir, udah nggak laku. Ah, mulai masuk, beras udah habis, ya kan?
Makanya si logika itu berhasil dia ke Carrefour gara-gara makan uang hoten. Dulu masih ingat kali aku logika itu, masih ingat kali aku waktu sama-sama aku, sejaman aku dia tuh logika itu, sejaman aku keras dan sama. Cuman dia masalah dalil hoten nggak paham dia logika ini. Kalau untuk urusan dalil-dalil hoten, Bible nggak paham. Kalau di Al-Quran hadis paham dia, aku akui. Dulu masih ingat aku, kepingin kali aku Carrefour, anak-anakku Carrefour dulu katanya. Kepingin kali Carrefour di mana ya, di Medan ya? Di Medan. Oh ada. Terus ada apa tuh? Berapa biayanya? Ya bawa 500 juta lah, kau udah bisa lah. Oh ya, rumah kemana aku cari duit ya? Makanya jangan berondolan sawit aja kau makan, cari duit lah kau bilang. Cuman mau masuk Carrefour kau harus buka sendal. Oh iya kan? Iya, itu kan kampung. Gimana sih logika nih? Kau buka sendal, maksudnya? Begitu kau masuk pintunya, sendalnya dititip kayak di masjid itu. Iya, nanti terus kotaknya ada tiketnya ada. Makanya ke Polda pun buka sendal dia kan, tengok tuh. Buka ke Polda pun buka sendal, ke Carrefour pun buka sendal, Carrefour buka sendal. Buka sandal ya. Buka sendal kan, betul. Entah pun ke Carrefour buka sendal dia tuh, nggak tahu juga kita kan. Seperti yang ku bilang, ke kolam renang enggak. Kalau kolam renang beda. Kalau masuk ke pekarangan kolam renangnya pakai sendal. Begitu kau berenang, kau buka sendal. Begitu kau berenang pakai sendal. Loh, kotor lah kolam renang. Memang gitu kolam renang Medan. Percaya pula Selangor itu lah makanan berendolan sawit itulah. Terus diikutin. Makanya berhasil dia membawa keluarganya ke Carrefour berenang dari uang hoten. Cair bah. Makanya joget-joget ya di mobil. Senang kali rasanya. Senang kali. Itu di hotel apa ya? Oyo. Kurasa kalau hotel salah kalian. Kalau kalian masukkan aja lah hotel apalah ya, hotel ASEAN, yang sekelas-kelas 500 ya kan, hotel itu. Kurasa dibaptis mau dia tuh, bodoh kalian, tanggung kalian ya kan. Kurasa, sedangkan naik mobil aja kena AC mau joget-joget dia. Apalagi di hotel mewah, mau dibaptis, tanggung-tanggung kalian pula kalian tuh lah pelit kali kalian. Kalau pun ngasih yang gas sedikit lah, jangan tanggung-tanggung. Hotel Oyo aja pun mau dia kayak gitu, joget-joget. Apalagi hotel yang kelas, dibaptis itu mau. Lambat kalian itulah, lambat. Itulah berhasil dia cair. Makanya kalau sama aku, cair kok ya, aku bilang. Cair ya, berhasil kok. Lari waktu depan Nandar tuh lari dia, lari. Tahu kali aku si logika itu, banyak kali kayaknya longor itu. Tapi iyalah karena pengaruh beras juga lah, atau diri. Beras, koin, gaduh, makanan yang berondolan sawit itu cemana lagi. Waktu naik bus saya senang kali dia, waktu naik bus, wah nengok video call, wah bahagia kali, macam naik pesawat aku tengok naik bus. Busnya baca, padahal busnya macam naik pesawat dia duduk, wah video call ketawa-ketawa. Ini aku tengok, sampingin lu, pakai AC nggak nih busnya nih? Ekonominya Ada bus kan? Ekonominya nggak pakai AC, cemana lagi. Makanya naik mobil itu langsung joget-joget ya kan, joget Yesus. Itu tanggung kalian ngasihnya, nggak aja, bodoh kali lah kalian. Ya gini lah dia, separuh gantung, cuma dapat gopek, begaduh. Begaduh, cuma dapat 500.000. Trauma mereka, kasih Raji kemarin banyak-banyak balik lagi. Nanti kasih kejadian lagi. Orang karena Oten ceritakan itu pas ada rame Oten. Bicara logika, mampus kalian kena tipu kalian Oten, gue bilang kena tipu. Dulu logika itu kepingin kali ke Medan, ke Carrefour bawa anak-anaknya, uang kalian lah disetelnya, bodoh kali kalian bilang. Habis itu, ya buktinya pas dia nggak pulang hari itu ya, nggak pulang dia di Medan, waktu dari Medan dia mau pulang, nggak ada ongkos. Dia buka Komal, judulnya Oten Pengujat Yesus, gila nggak? Coba. Judulnya buka tema dulu, buka Komal, Oten Pengujat Yesus. Ya apanya kawan nih, udah lain. Rupanya nggak ada ongkos, pulang. Nggak lama kemudian, nggak sampai sejam udah tutup, udah berubah temanya. Cair besok udah pulang dia, nggak ada ongkos. Memang Oten ini paling enak dibodoh-bodohin, betul lah pulang. Kalian ya teman-teman ya, memang bodoh nih kita Oten ini, betul lah. Kak, Mbak, paling banyak Oten tuh rentenir, pinjam aja duitnya, nggak apa-apa itu, aman tuh bodoh. Nggak aman tuh, kalau kalian rentenir tarik aja duitnya. Aku paling suka aku kalau Oten rentenir tuh, kan banyak rentenir Oten tuh kan, pinjam aja duitnya, akalin aja bodoh nih orang nih. Bukan iman aja yang bodoh, itu pun bodoh. Akibat kebencian, bersera. Ya kan, bodoh Oten, kasih saran lah sama kalian Oten. Itulah buktinya. Bang Gander, Bang nanya aku, di Carrefour udah ada kolam renang sekarang Bang? Nggak ada, di kolam renang waterboom ada di Tanjung Morawa, aku bilang kemarin, besar waterboomnya, dia kepingin waterboom, yang pelosotan itu katanya, pelosotan kayak mana waterboom, kok kampung kali kok pelosotan, macam di apa aja kok bilang di TK, aku bilang, ya mana aku tahu katanya, dia kan tinggal di kampung itu, sawit-sawit ditinggal ya kan, sawit-sawit tinggal,
Asal aku tengok hasil pokok sawit aja. Woi, kau makan berondolan sawit aja dimakan hasil berondolan sawit. Makanya berminyak mulutnya itu. Berminyak mulutnya, tengoklah. Sanggup dia coba. Ngeri kan? Sanggup dia memutar balik. Ya Allah ya Rabbi, aku nengok manusia baru ini aku tengok manusia. Tapi kalau sama Oten kayak ayam sayur dia, malu-malu. Iya, karena takut. duit lah. Karena Kalau duit. sama Muslim Coba. luar biasa memang. Coba tadi, woi, tampar uang 1 juta, woi, ini DM, ini 1 juta nih, coba jujur nggak? Jujur, udah aku fitnah katanya, pasti gitu. Jujur, cuma nggak masuk duit, nggak masuk duit. Tadi mau kayak gitu aku, mau sempat DM, woi, ini 1 juta nih sama kau nih, cemana? Mau transfer nih, kira-kira cemana? Aku nggak, kurasa jujur dia, ya aku fitnah, pasti tuh, aku jamin. Rekat lagi berasnya, yakin kali aku, nggak lagi berasnya, mukanya begitu minta bukti, bukti woi, wow, pas kayak Oten mukanya, pas kayak Oten diskusi. Yang bukti diminta mana kau cakap pas minta bukti, mana buktinya? Entah bukti chattingan dari Bang Juma ke dia, ya kan, untuk aku salah satu bukti lah. Kalau modal congor aja pun, Oten aja pun, itu masalahnya tadi hostnya itu lo kurang ajar hostnya Mak tuh. Udah ku jemput Bang Juma, habis itu aku dicampakkan yang kurang ajar juga hostnya tuh, kerja sama lontongnya hostnya itu. Iya, Ditumbalin aja. ditumbalinnya aja kurang ajar, habis itu diturunkannya aku. Hostnya pro sama dia, diturunkannya aku, kurang ajar itu. Cek. Ya, silakan Bang. Ya. Mungkin aku nambahin sedikit ya. Aku nambahin sedikit pengalaman nih buat teman-teman ya. Nah, inilah memang yang dibilang Bang Blender ini benar. Hati-hati kita kalau terima bantuan dari pihak sebelah. Memang awalnya tuh mereka nggak langsung to the point. Siram dulu, kasih enak dulu kan. Udah kasih enak, besok baru pelan-pelan. Dulu teman-teman ada kejadian. Salah satu teman kita itu juga dibantuin sama pihak sebelah. Langsung ditransfer 350.000. Dari situ mulai tuh dia bongkar-bongkar ceritain ya tentang teman-teman gitu. Memang nggak penting gitu ya. Misal dia bilang, oh si Rifa tuh gini atau siapa gini. Saya langsung bilang, kok kamu ngomong? Iya, dia bilang, dulu dia bantuin saya 350.000. Waduh, aku bilang gara-gara 350.000 aja, kembalikan uang itu. Langsung saya transferin, saya suruh kembalikan. Nah, terus yang Oten itu langsung keluar. Wah, si Julius parah, dia bilang, saya berbuat baik, malah dituduh enggak. Lu kalau memang buat baik, setelah lu kasih selesai. Nggak perlu lu nanya informasi, ya, mulai manfaatkan. Nah, ini kan bahaya. Itulah saya bilang, nggak ada makan siang gratis teman-teman, hati-hati. Walabu kan. Iya, Walabu yang waktu itu komplain gara-gara 3,5, ingat kan Pak Desugi? Nggak usah kita sebut nama lah, kita nggak usah sebut nama teman kita ya. Tapi itu kejadian beneran, Pak Desugi, Bang Handi itu tahu. Ya, jadi memang hati-hati nih, kita jangan sekalipun terima bantuan dari mereka. Kepada si Dedi Wijaya. Aduh, ini parah juga sebut nama pula nih. Jadi, kalau kamu sudah terima, pasti akan ada rasa nggak enakan. Itu udah pasti, namanya manusia. Ya. Pasti kita merasa, aduh, masa ditanya informasi dikit susah kali. Akan pelan-pelan tuh. Ah, kamu kasih informasi, dikasih nih tambahan lagi nih. Nah, kasih lagi. Lama-lama lengket, lama-lama keenakan. Ya, sekali 2 kali, lama-lama keenakan ya udah, terakhir lengket sama mereka kalian. Nah, siap-siap lah. Jadi pengkhianat jadinya kan. Hanya gara-gara duit nggak seberapa, kalian jadi pengkhianat. Bayangkan itu. Nanti dari teman-teman lah kasih dalilnya ya. Itu pengkhianat tuh gimana tuh? Bayangkan itu. Masa gara-gara duit yang nggak seberapa kalian jual saudara kalian? Ini memang kelewatan nih. Oke, lanjut. Ya, kesempatan nih ngomong nih. Tadi saya sangat apresiasi ya tadi untuk Apirio ya. Mereka benar-benar loyal terhadap agamanya gitu. Apa tadi permintaannya Apirio itu, maupun dalam kondisi tidak stabil, tapi suaranya terdengar dengan jelas bahwa izinkan kami. Kalau ada perintah dari Bang Juma, izinkan kami bertindak menemui si logika hari ini juga, karena mereka udah tahu alamatnya. Jadi mereka tinggal nunggu komando dari API Pusat, tapi API Pusat tidak akan pernah memberikan izin untuk bertindak di luar daripada prosedur hukum. Itu salah satu bentuk pembinaan API bahwa tidak boleh hal demikian. Biarlah penegak hukum yang bekerja. Jadi tadi benar nggak? Tadi mendengarkan suara dari API Rio itu meminta izin untuk bertindak. Siapa Bayu NPN. Nah itu. Apa diizinkan Berapa kali itu teriak-teriak itu tadi? Izinkan kami Bang Juma, perintahkan kami Bang Juma, gitu. Apa itu Bang ada Juma? Ustaz Talib di bawah. Apa Bang Juma mengizinkan? Apakah? Tentu tidak. Kan gitu. Tadi saya mau ngomong apa lagi? Yang kedua, sisi logika ini memang orangnya sudah patah arang sebenarnya.
Di mana ada duit, di situ dia berpihak. Sekali lagi saya ulang ya, di mana ada duit, di situ dia berpihak. Tidak lagi memandang dia seorang muslim. Dia sudah galau demi untuk mengisi perutnya. Buktinya kemarin diberi apresiasi yang sangat lumayan waktu dia belum ke Sumatera Utara. Setelah sampai di sana dia tidak berikan apa-apa. Ya orang-orang yang tadinya mendukung dia ya mundur. Orang ini nggak bisa dipercaya, munafik. Jadi sekarang ini anak nggak bisa berdiri di mana lagi gitu loh. Nah untuk itu mulai saat ini hentikan membicarakan si manusia sawit ini. Berdoa saja semoga pihak kepolisian baik Polda Sumut maupun Polda Riau bekerja dengan cepat dan proses ini orang secara hukum. Karena laporan ini masuk sudah masuk tahap pemanggilan. Saya nggak bisa membicarakan di sini secara intern ya, karena itu materi. Kita bukan penegak hukum. Berdoa saja teman-teman, secepat mungkin. Biarlah dia nanti akan membuktikan semua ucapannya di depan penyidik. Semakin dia berbohong, semakin berat langkahnya ke depan. Lebih baik, kalau saya sarankan, lebih baik terus terang, saya selama ini menista, selama ini fitnah. Tidak ada bukti yang saya pegang apa-apa. Yang terakhir, tadi berhasil membelokkan materi. Karena hostnya juga kurang tegas. Hostnya sangat berpihak kepada logika. Buktinya sekarang dia masih satu room sama mereka. Kenapa demikian? Sampai mengalihkan topik ke masalah KTA dan segala macam. Kalau dia nggak ada urusan seperti itu. Itu dari saya teman-teman untuk si logika. Untuk komal-komal yang lain yang tidak suka dengan api, hentikanlah. Kalau nggak ada kerjaan ya ke sawah aja atau ke laut mancing gitu loh. Tiap hari membahas tentang Bang Juma, tentang kami semua di sini. Tapi ingat, si Palen, sekali lu menyebut nama gua samperin lu. Ini Andi Selebes nih ngomong nih. Orang Bugis nih berani mati nih di tanah Jawa. Sekali lu menyebut nama gua, baik si Reski, baik si Palen, siapapun menyebut nama gua samperin lu. Gua pakai cara gua sendiri. Ingat itu. Saya ulang sekali lagi. Mau si Palen, mau si Rizky, mau si Sueb, mau siapapun menyebut nama gua samperin lu. Gua pakai cara gua sendiri. Tolong ini piti-pitinya diambil sekali lagi saya ulang. Jadi ini piti-piti biar dia mendengarkan. Si Palen, si Rizky, si Sueb, siapapun menyebut nama gua datang ke rumah lu. Gua pakai cara gua sendiri. Jadi Oke, saya sebut teman-teman. Bang Andi. Nah, udah mau apa lo? Ya, Ya mungkin tambahin Bang Andi. Ya, Kalau silakan. Tadi ya nggak ada beras, ya nggak bisa mancing. Tadi disuruh Bang Andi mancing. Rumah jauh dari laut nggak bisa mancing. Rumah jauh dari danau sungai nggak bisa mancing ya. Ya minimal ngomong aja sama Bang Andi, Bang nggak ada beras Bang, minta tolong. Pasti dibantu sama Bang Andi. Kalau nggak datang aja ke rumah Bang Andi. Dijamin, ya dijamin. Pasti dikasih makan. Ya kalau nggak dikasih ambil aja sendiri. Bang Andi aman kok. Ya kalau nggak Bang Andinya aja kalian culik, kalian ambil barang isi yang ada di dalam rumahnya. Oke lanjut. Cuma tanya kok tiap hari gak ada semua. Apa yang kau berikan terhadap agama ini gitu loh. betul. Apa coba? Selama ini kamu kerjanya fitnah, sok-sok tahu tentang hukum, dikit-dikit delik aduan, dikit-dikit masuk delik. Emang lu sarjana hukum apa? Bang Juma di framing. Katanya surat panggilannya sudah ada, mangkir. Sok tahu lu. Dari mana ada surat panggilan? Ini orang kalau nggak nista dalam sehari sakit perut apa ya? Kalau saya mau bongkar semua kamu, latar belakangmu, istrimu dari mana coba? Tapi kami tidak mau seperti itu. Tapi ingat itu si Palen ya, baru ini ngomong saya ini. Kita bongkar-bongkaran aja. Si Palen, si Rizky, lu sebut nama gua samperin, gua rontokin gigi lu. Mau pidana dah. Bener? Coba, ada yang berani nggak? Sebutin nama gua di sana. Gua pakai cara gua sendiri. Saya rela mati di Pulau Jawa, jauh-jauh merantai dari tanah Bugis. Tidak ada namanya orang Bugis mundur dalam hal soal siri. Ini jadiin piti-piti teman. Jadiin piti-piti biar dia monitor di sana.
Gua tahu rumah lu. Mau pindah kemana pun, ke ujung, ke lubang semut pun gua cari lu. Belakang persoalan. Paling berapa sih kalau gebuk orang? Paling setahun. Paling setahun. Udah biasa kok saya keluar masuk. Gak ada masalah itu. Tetap juga hidup. Suruh dia sebut namaku. Jangan namanya Banyuma aja lu sebut. Nama aku lu sebut. Berani gak lu? Gue pakai cara gue. Gue ambil gigi lu sebagai kenang-kenangan dalam hidup gue. 2 biji. Ini bukan ancaman. Tapi agak nggak saya lakukan, nggak ada masalah kok. Berapa sih? Berapa sih? Paling setahun. Di dalam juga kan dibina gue. Keluar jadi orang baik toh. Udah biasa gue menjalani itu. Oke, itu dari saya. Jadi piti-piti teman-teman. Ini bukan ancaman. Tapi kalau sampai dia menyebut nama gue akan melakukan itu. Saya masih di Jakarta Pusat. 2 tahun lu di Cibubur. Kalau Reski gue tahu lu di Cirebon, gue datangin. Waduh. Kelihatan. Mbak. Gandhi, Pak Gandhi. Ya inilah nggak mampu minum, Mbak. Tapi iyalah cuma kor-kor aja itu di kandang orang itu. Model orang itu cuma kor-kor aja. Ini kebiasaan Bang. Jadi gini Iya. ya. Ini yang jadi masalah sama orang gitu. Kalau udah kebiasaan itu, wah rupanya cara ini bisa dapat duit. Ya udah jadi lanjut gitu. Ini yang bahaya gitu kan. Ujung-ujungnya keterusan. Itulah saya bilang kalau susah makan, ya mungkin minta tolong masih bisa lah kita tolongin gitu. Tapi kalau kerjanya seperti ini mau gimana gitu, mentalitasnya yang udah rusak. Kalau mental udah rusak udah susah gitu. Padahal masih banyak yang bisa mereka bahas. Ya, kalaupun mau bikin ya istilahnya cuman ngegibah yang nggak penting, itu ada tuh kasusnya CPIN. Ya, kasus-kasus sebelah tuh kan banyak sekali yang bisa dibahas. Kenapa nggak dibahas? Kalau dibilang oh kami nggak mau debat. Ya, kalau nggak mau debat ya udah silakan gitu. Bahas tuh orang-orang sebelah tuh. Ya gimana perutnya Pak Bom Bom yang dulu pertama sekali ikut diskusi tuh nggak sebesar sekarang gitu kan. Dalam waktu 2 tahun tiba-tiba melebarnya luar biasa. Kan bisa dibahas itu. Kalian bahas dari segi kesehatan. Wah ini berbahaya nih. Nah, kan boleh. Betul Bang nggak? Julius izin Bang. Boleh lanjut, Bang. gantian dengan Bang Handi sama Bang Kores. Kira-kira siapa? Yuk aku turun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu lah narasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Julius sering disebut kasih duit ke Valen terus aman katanya. Enggak, pada dasarnya gini. Aja dulu dek, dilanjutkan Ya. aja dulu. Kalau saya sih prinsipnya semua teman ya, kita terlepas dari itu. Valen sering cerita, misalnya curhat dia sakit dan sebagainya. Ya kita sebagai saudara ya kita bantuin. Cuman berkali-kali saya udah ingatkan dia, lu daripada buat konten seperti itu kan masih banyak yang lain. Itu Pak Bom Bom tuh bahas tuh dalam 2 tahun kok berat badannya bisa naik sampai berapa puluh kilo gitu. Bahaya nggak untuk kesehatan dia? Bahas aja gituan kan boleh. Ya. Sah-sah saja gitu daripada bahas yang istilahnya jatuhnya jadi fitnah. Kalau Pak Bom Bom kalian bilang tambah gendut, itu nggak fitnah, ada buktinya. Kan ada VT-nya, ada videonya. Dulu ginilah badan dia, sekarang seginilah badan dia. Kan nampak. Ikan Lebih buntal. bagus bahas itu gitu daripada bahas yang nggak penting, aneh-aneh aja kadang-kadang. Tapi ya kembali ya, setiap orang ya punya pilihan hidupnya dan dia memilih seperti itu ya silakan. Kalau kita kan jadi teman cuman bisa kasih saran. Oke, aku turun dulu. Ya, assalamualaikum semuanya. Sekali-sekali kepingin juga aku mainin komal itu betul. nanti sama-sama kita bang, sama-sama. Nanti aku suruh jangan turunkan. Aku moderator kembali. Report ya? Sampai ke sana mungkin Bang. Sampai ke orang itu suara Bang. Ditombak dari jauh sniper. Jadi impiti-piti tadi itu teman-teman, supaya nyampe ke dia, suruh sebut namaku. Tapi kalau nanti saya gebuk orang, terus saya masuk nggak usah dibesuk, nggak ada masalah itu. Udah biasa gue di dalam. Oke? Bang, diikat, dibuka bajunya diikat. Yang banyak kok semut rang-rang tuh. Biarkan aja situ ya. Biar semut itu yang gigitin dia. Dibuka bajunya diikat. Tapi yalah itu penyakit hati ya, susah memang kalau penyakit hati itu. Iri aja, dengki aja. Ada aja kalau nggak menggibah rasanya nggak enak. Macam ada yang kurang kalau nggak menggibah. Kadang-kadang lewat komal ini, aduh komal mama ini mau warisan, mak-mak mau warisan.
Ketika masuk orang kafir kerja sama, apa kayak gitu toleransi? Itu agama apanya sekarang? Aduh, entahlah. Sama kayak topik itu. Aku bilang ya, kalau kau suruh aku pijak Bible itu ya, aku nih orang awam ya, yang ngaji nggak pernah. Tapi aku menyadari, aku ya, keyakinanku penuh Tuhanku namanya Allah. Kalau di sekolah ya, anak-anak, Blender siapa nama Tuhanmu? Allah. Coba tulis terjemahannya bahasa Latin. A-L-L-A-H. Ada sebelah Oten. Oten, siapa Tuhanmu? Allah Yesus. A-L-L-A-H. Loh, kok sama? Kok sama ini? Nanti L-nya satu. Enggak. Kok sama? Ini orang yang awam. Makanya ketika topik suruh mijak itu, ya berarti ada nama Tuhanku di Bible itu. Kupijak. Udah gila lah mijak Tuhanku. Ini orang yang bodoh ya. Makanya memang topik gak ada otak gitulah. Gak ada otak. Dianggapnya dikatakannya, wow. Dalil kenapa kau pijak alasannya? Karena kitab Zabur, Taurat, Injil sudah bercampur aduk, sudah tidak ada aslinya. Jadi Bible mereka sudah bisa dipastikan bukan dari Taurat, Zabur, Injil. Itu alasan dia, makanya berani pijaknya. Itu tadi alasannya. Udah gila dia itu, enggak aja. Udah jelas itu banyak mengenuhankan Esa, Tuhan yang Esa. Itu aja nama Allah. Berarti kan mijak nama Tuhan dia kan? Mijak nama Tuhannya sendiri kan? Aku ya wallahi demi Allah ya, demi Allah nggak selamat aku kalau ada Bang Juma menyampaikan kepadaku untuk memijak Bible itu. Wallahi demi Allah tidak pernah sama sekali. Artinya dua kesaksian di sini ya dibanding satu dia yang tidak bisa menunjukkan bukti. Kalian aja lah nilai. Kalian aja nilai sendiri. Oten dari tadi disuruh minta bukti, mana buktinya? Karena dia yang memfitnah, dia yang menuduh, dia yang harus menunjukkan bukti. Bukan dari kami, bukan dari Bang Juma. Dari dia lah. Oh ini buktinya. Kan begitu. Ini diminta bukti. Muter. Sanggup udahlah nggak bisa menunjukkan bukti. Bersumpah. Wah gila manusia itu betul lah. Gila itu betul. Kita lihat aja lah nanti tuh. Kita lihat aja nanti. Kalian aja yang menilai. Kalau Oten pasti percaya sama logika. Kalau Oten memang bodoh. Nah, udah kayak gini, kesaksian kayak gini, dia nggak bisa menunjukkan bukti. Oten pasti percaya sama logika. Pasti. Ini dua kesaksian kami mengatakan. Itulah pasti pilih logika karena memang botol. Udah tahu dia nggak bisa menunjukkan bukti, masih bisa dipercaya. Ngarang aja, mana buktinya? Kalau menuduh, maunya ada chat, ada WA. Ini dia. Nunjuknya pun enggak kemana-mana cakapnya. Bisa pula dia siapa meminta KTA orang api? Siapa di rupanya? Udah gila dia tadi tuh. Aku mau naik ke atas. Kepingin aja ku maki. Kau siapa rupanya kau? Apa hak kau minta kartu KTA api? Apa hak kau bilang? Pengurus kau rupanya. Macam udah hebat kali kau paksa-paksa orang minta kartu KTA orang. Udah gila tuh topik itu. Dicampakkan hostnya pula, aku tadi kurang ajar hostnya itu. Aku maki tadi. Siapa kau rupanya? Macam udah hebat kali kau. Apa pula kau paksa-paksa orang minta KTA? Udah gila. KTA Bang Juma pula dimintanya. Udah gila tuh. Udah panik. KTA Bang Juma pula dimintanya. Udah gila itu dah. Siapa kau rupanya? Macam udah hebat kali. Apa hak kau minta KTA orang? Tunjuk-tunjukkan. Kau bukan orang api kok. Macam udah hebat kali kau. Nggak ada haknya tuh. Dipaksanya pula minta kayak gitu. Makanya dia mau kumaki aja. Apa pula kau minta KTA orang api kau? Macam udah hebat kali kau. Macam kau pembina aja di api. Orang kau disawit, minta kau sana, sawit kau sana, apa brondolan sawit kau minta nanti. Masa dia maksa pula, udah panik, udah nggak bisa, udah panik itulah, udah mulai nampak kan gejala-gejala sumpah yang pertama tadi itu, sumpah yang pertama di Al-Quran itulah, sudah mulai gejala-gejalanya, udah mulai goyang, oleng lah, ngoceh, cakap aja, udah panik dah, itulah terbukti kan, pelan-pelan kan, pelan-pelan, tapi bisa gila dia tuh, bentar lagi gila, tengoklah. Udah mulai cakap aja, ngoceh aja, keras pula tuh minta bukti KTA siapakah rupanya. Itu aja dimintanya, biar supaya nggak tersudut. Itu aja KTA, buktikan. Siapa kau? Macam udah hebat kali kau minta KTA orang. Mana ada haknya tuh minta KTA orang? Udah hebat kali. Cuman nggak ada lagi, udah mentok. Udah tersudut udah. Itu aja lah cuma narasinya. Yang bisa menyelamatkan dia KTA. Nengok hostnya tadi, wah, misal pulau tadi buat Bang Jumang situ, dicampakkan hostnya, kurang ajar hostnya. Ya, silakan Ustaz Khalid. Baik, terima kasih Bang Blender dan semua para guru. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita semua satu suara ya. Kita semua satu suara, kita masih berada dalam satu jalur yang sama. Ntar dulu saya mau ngomong Ayam. Ya, memang sih begini ya, menyikapi anak satu ini yang lagi kita bahas.
Ya, saya itu ibaratkan ada lalat itu nempel di dalam di wajah sang raja. Jadi lalatnya ikut kebahas, padahal sebenarnya nggak penting gitu. Dia tuh mengganggu situasi, suasana, keadaan dalam sebuah kerajaan gitu. Dan memang ya, Bang Zuma ini sejauh yang kami kenal, beliau itu kan yang sangat luar biasa kesabarannya. Kami yang berada di belakang layar itu berusaha koordinasi sebisa dan semaksimal mungkin yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Itu berapa kali kami koordinasi ya. Sampai ada banyak suara desakan kepada kami yang sampai bagaimana menyikapi anak ini agar anak ini segera ditangani, dihadapi. Bahkan saya sendiri pun mengalami geram karena kita pegang prinsip kan, sedikit bicara banyak kata gitu. Salah, sedikit bicara banyak kerja maksudnya. Kita bertindak di belakang. Oke, baik. Ini anak memang sangat meresahkan. Tapi ya Bang Zuma sekali lagi berpesan, biarkan dulu deh, sabar. Lidah dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang membuat kami malah makin terharu. Tapi anaknya nggak pernah mau tahu diri gitu loh. Ya, banyak sekali saudara kita yang merasa tidak nyaman dengan koar-koarnya, dengan fitnahnya, dengan celotehannya yang begitu meresahkan banyak umat, terutama yang menyimak di netizen ini. Banyak sekali yang merasa resah agar segera ditangani, pengaduan ke sini masuk. Bahkan ada yang bilang, saya bantu urusan ini, urusan itu. Oke, tapi ingat, kita lihat dia itu lagi gelap mata. Dia itu mungkin mengalami tekanan tertentu sehingga dia perlu dengan tindakan seperti itu dia berusaha untuk menyambung hidup dan sebagainya dan seterusnya. Masya Allah, saya sampai bingung akhirnya apa? Ya, memang kalimat-kalimat itu banyak fitnah yang keluar, terutama naudzubillah summa naudzubillah, kita banyak istighfar sampai istri dari Bang Zuma yang sudah tidak ada, yang sudah almarhum pun diangkat-angkat dibahas. Itu puncaknya waktu itu. Tapi apa Bang Zuma pesan? Tolong, tahan saudaraku, tahan. Ingat, kita itu harus rapi, harus terstruktur. Kita ini sama umat Islam. Jangan sampai tindakan kita ini yang bertepuk tangan adalah kaum kufar. Itu pesannya gitu loh. Maka kita berhati-hati dalam bertindak ini ya. Cuman orangnya kok kenapa nggak pernah mau tahu diri. Sampai terakhir yang berkaitan dengan fitnah, Bang Zuma nyuruh si Logika, siapa itu Bang Blender disuruh menginjak Bible. Naudzubillah subhanallah, fitnah yang sangat luar biasa. Dan itu dijadikan bahan konten untuk kaum kufar, dijadikan viral di channel YouTube mereka. Apa jadinya framing terhadap Bang Zuma? Bayangkan saja, bisa kita katakan begini loh, seandainya benar Bang Zuma menyuruh menginjak Bible, mungkin kami juga akan bersuara mengajak menjauhi Bang Zuma. Karena beliau sudah keluar dari koridor dakwahnya umat Islam yang di bawah naungan Apologet Islam Indonesia, yang beliau adalah seorang pembina. Karena itu memang tidak sesuai dengan kaidahnya. Karena kita pegang prinsip dalam perhiasan ini tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum agama. Kami siap menjauhi beliau karena beliau melakukan tindakan yang salah. Saya berani katakan dengan tegas di sini di hadapan Bang Zuma. Tapi apakah itu terbukti? Tidak. Sama sekali beliau tidak ada. Justru beliau menunjukkan menahan, tidak mau bersuara riak, menahan di belakang layar. Tahan buat saudaraku yang ingin melakukan tindakan, tahan. Kalau Bang Zuma bersuara, oke, eksekusi, silakan kata oke saja. Udah hilang itu dari peredaran tuh anak. Tapi berusaha untuk sabar. Begitu saudara-saudaraku semuanya ya. Seandainya beliau menyuarakan seperti itu, mungkin kami akan menjauh. Mungkin kami akan keluar dari yayasan. Apa ini yayasan dibentuk? Untuk apa ini yayasan dibentuk? Mau membuat strategi memecah belah umat beragama dunia ini dengan cara melegalkan tindakan penistaan yang melanggar undang-undang? Tidak bisa kayak gitu kawan-kawan. Jadi dia itu kurang berpikir panjang kalau bernarasi. Yang penting dia itu dapat dukungan dari Oten. Dan buktinya, satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lain yang lebih besar. Yaitu terus kebohongan, tindakan tidak mau pengakuan, terus setiap hari menambah lagi kebohongan-kebohongan yang dia buat. Sampai kepada poin itu, tuduhan yang keji yang luar biasa dilakukan. Sampai seperti itu. Tapi ingat, tadi sudah dibahas, Allah tidak tidur. Allah Maha Adil. Justru buat Logika, orang yang terdolimi, diamnya orang terdolimi itu lebih berbahaya buat Anda daripada orang yang suka berteriak-teriak. Kau harus berpikir seperti itu mestinya gitu loh. Nah, dia sekarang mulai terasa. Bayangkan saja, dari Oten udah ditinggalkan, sama kita menyerang. Di awal dimanfaatkan. Berapa sih yang kau dapat dari Oten itu? Anda cuma menyambung hidup berapa hari sih? Anda digaung-gaung sudah banyak keluar fitnah yang keluar dari lidah Anda. Mungkin buat mereka itu gak seberapa gitu loh. Sekarang semua suara itu sudah kau keluarkan, menimbulkan kegaduhan, perpecahan, menimbulkan sebuah apa ini yang tiada hentinya. Kau buat seperti itu. Kau sekarang sudah ditinggalkan oleh mereka. Kemana kau akan berlabuh sekarang?
cari dukungan baru, mengaku kami ini segolongan, terus seperti itu. Host tadi ya, satu sisi memang kita melihat sepintas, ya dia terkesan membela. Tapi saya berpikir lain, maksudnya sedikit positifnya. Ya dia berusaha memanfaatkan orang yang tidak paham kasusnya dari awal. Ketika dia mengadu, mengeluh kepada orang merasa terdolimi, mungkin iya saudara kita itu, niatnya membelanya gitu. Tapi dia tidak tahu kasus utuhnya dari awal. Padahal dia itu sedang melakukan tindakan mencari pembelaan. Karena apa? Oten udah pada ninggalin. Yang awalnya mau didukung, katanya dibantu dana dan sebagainya, sekarang udah pada ninggalin. Siapa yang akan membela dia? Yang mau bantu dana dia udah nggak ada. Ya, dogmen itu yang awalnya mau jadi hukumnya, dia sekarang udah menjauh. Mau kemana lagi dia? Justru yang awalnya dia menjadi saksi pun menjadi blunder buat dia. Dia sendiri terlapor sebagai orang melakukan penistaan agama, tapi dia menjadi saksi dalam sebuah laporan penistaan agama. Kan lucu jadinya. Makanya cobalah gunakan akal sehat. Kalau memang Anda benar-benar masih muslim, gitu loh. Adin usiasa, kita dalam beragama itu perlu strategi. Bahkan tidak sempurna agama kita kalau strateginya tidak kita gunakan, gitu. Bahkan kita bisa hancur kalau tidak menggunakan strategi. Nah begitu. Tapi udahlah ya. Dia merasakanlah sekarang dampaknya, bingung dia kemana berlabuh. Ya pegang sana sudah banyak menjauh, pegang sini sudah banyak menjauh. Ya sekarang dirasakan oleh dia. Begitu. Ya mungkin itu saja dari saya, statementnya para guru semua. Saya kembalikan kepada yang lain. Ya, Mantap Ustadku. sebentar akhi, Pak Ketua. Ya, silakan. Ini kan saya kan di sini bukan di API. Apakah saya tergabung di API, Pak Ketua? Tidak kan? Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya, yang saudara-saudaraku semuanya, inilah. Kalau gitu sedikit lagi saya Bang Blender mumpung ingat sedikit lagi. Ya di sini juga Bang Blender menyuarakan itu, masya Allah luar biasa. Mumpung ingat sedikit lagi. Iya. Jadi kan kita ini membuat sebuah yayasan tadi itu kan. Bagaimana kita mewadahi saudara-saudara kita dalam satu suara dalam perjuangan ini. Ya memang kita mengajak yang tidak bergabung satu suara, ayo kita bergandengan. Bukan sebuah persaingan. Tapi kita sama-sama bergandengan, satu suara, satu tujuan, walaupun dia tidak ada di dalam internal API, ayo kita bergandengan, kita bersama. Tidak harus kita menjadi, oh itu saingan saya, oh yayasan itu harus dibasmi karena dia itu tidak sama dengan, nggak bisa kayak gitu. Bang Blender, ayo selagi kita satu tujuan, kita niatnya sama, ayo kita bersama. Tidak harus ada di dalam, ayo kita alhamdulillah bersama-sama. Itu tidak ada masalah untuk kita, gitu Bang Blender. Ya, keren. Ya, itulah sebagai contoh ya teman-teman ya, yang orang-orang munafik kalian sana. Selama tujuan kita sama, kita sama-sama saling melengkapi. Saya tidak di API, bagaimana juga API terhadap saya. Saya juga begitu, bagaimana saling melengkapi. Jangan bukan memusuhi, berserak lah kalian, makin banyak musuh kalian kalau memusuhi API, memusuhi saya juga, kan begitu. Jangan salahkan. Nah, itulah paling tidak tinggal keroyok aja lah. Mana yang lebih kuat? Itu aja. Kalau sama-sama kita saling melengkapi, nah ayo, kan lebih enak, lebih keren. Ini memusuhi pulanya, aduh matilah. Oke lanjut akhi. Ya, ini follow Ikhwan. Aku kena genosid lagi sama TikTok para istarnya ya. Sambil di follow. Biasa promosi di sela-sela. Sambil di follow, ini aku menyampaikan ya, Kores akan berbicara atas nama Panjang Umur Perjuangan. Jadi untuk para pembenci pergerakan kami dalam ngebubukin tritung-tritung penghujat ya, ini gua kasih tahu nih. Lo itu cuma bisa bikin kesel orangnya, tapi lo nggak akan pernah bisa memadamkan pergerakan memerangi pembenci Islamnya. Lo nggak akan pernah. Kami di sini nih udah bukan orang lagi. Kami di sini nih udah ideologi. Semisal nih bre ya, semisal nih kami mati nih di jalan Allah, akan banyak generasi-generasi baru lahir membawakan argumentasi kami ngebubukin para tritung penghujat. Itu yang terjadi gitu. Sementara kalian rusuh mikirin bagaimana cara fitnah kami supaya bisa makan, kami di sini bergerak nyata ngebubukin tritung penghujat dan membuat orang bersyahadat memilih agama yang benar. Itu yang kami lakukan gitu loh my bre ya. Dan gini kalau misalnya nih ya ini yang si remeh-temeh ini ya, fukoro-fukoro akhlak, ilmu dan harta ini yang nyenggol-nyenggol kita ini nggak sengaja nih kelindas, kegeleng di tengah-tengah pergerakan kami di sini gitu. Ya mohon maaf karena kalian cuma kerikil.
ketika kami sedang meratakan para pembenci Islam. Jadi mohon maaf terlebih dahulu gitu kami di dunia. Nanti akhirat gua pastikan dan gua bersaksi demi Allah, nanti di yaumil hisab gua pastikan gua seret lo semua ke hadapan Allah buat dihakimi atas pengkhianatan lo terhadap jihad ini. Allahu Akbar, wallahi gua bersumpah. Itu yang akan gue lakukan. Di dunia lu gue diemin, nanti di hari penghakiman lu gue seret, gue cari muka lu, gue minta lu untuk dihakimi nanti di hadapan Allah atas apa yang lu lakukan, penjagalan apa yang kami lakukan di sini. Itu yang gue lakukan, bre. Gitu. Dan gue akan jadi saksi kalian para penghujat Islam dan juga kalian para muslim munafikun yang bersengkongkol bermajelis dengan mereka. Gue akan bersaksi di hadapan Allah, kalian inilah yang layak masuk neraka bersama dengan berhala-berhala berkelamin di dalamnya. Itu, bre. Ya, gitu sudah. Lanjut. Paling tidak saya pribadi, ketika kita peduli dengan agama kita, peduli kita dengan ini, saya berharap semoga Allah juga peduli dengan anak keturunan saya. Agar apa? Masalah hati Allah yang tahu. Bisa saja Allah yang membolak-balikkan hati anak keturunan kita untuk menjadi Kristen. Bisa saja. Tetapi dengan kepedulian kita di sini kita menjaga, memohon kepada Allah jangan sampai anak keturunan kita masuk ke dalam ajaran mereka. Bayangkan bos, STT Nias satu kampus saja 200 mahasiswa. Itu calon-calon pendeta, calon kepala keluarga, ibu rumah tangga. Pelajaran yang sudah ditanamkan di otaknya disampaikan kepada, kalau calon pendeta kepada jemaatnya, kalau calon kepala rumah tangga kepada anak keturunannya. Ini terus berjalan. Hei, orang-orang munafik, kalian pikirkan. Jangan merasa kalian hebat. Bisakah kalian atur anak kalian? Hah? Bisa. Saat anak kalian mau masuk ke dalam agama Kristen, bisa kalian paksa? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jangan sok-sok hebat kalian. Bayangkan kalau ada 20 STT itu semua, 4.000 bos, 4.000. Kebencian ke Islam, kebencian terus mengalir. Itulah terus ditanamkan. Cuman dengan cara apa? Dengan cara inilah medsos. Inilah cara satu-satu mereka untuk menghajar kita. Kalau offline mereka nggak akan berani. Inilah cara mereka. Ketika cara mereka di sini diganggu, gelisahlah mereka. Dari mana lagi caranya? Dari mana? Kegelisahan orang-orang sebelah ini. Bekerja sama kalian. Ini caranya di medsos ini. Kesempatan mereka lah. Tapi ketika dijegal di sini, makanya dengan adanya api, wallahi, alhamdulillah, api sangat mendukung agar apa? Demi untuk menjaga saudara-saudara kita, saudara yang muslim, anak keturunan kita. Keren, harus didukung bos. Masya Allah, siap. Dan namun, oke, izin nyambung Bang Blender ya. Namun juga kita sampaikan, kita ini yang berada dalam di api ya, pergerakan dakwah kita ini, kita juga sampaikan banyak juga para ulama di belakang layar yang banyak mendukung pergerakan kita, dan kita di sini Yayasan Apologet Islam Indonesia ini tidak anti kritik ya. Saran, masukan dan lain sebagainya kita juga terbuka, kita terima. Ketika kita salah, kalau memang kita ada kesalahan atau pergerakan kita ada kesalahan dan memang kita manusia biasa, tempatnya salah dan lupa, kalau ada sekiranya yang salah, tegur kami, tidak masalah. Sampaikan kepada kami, sampaikan kepada yayasan, kami tidak anti kritik. Kami siap menerima kalau ada itu kesalahan atau kritikan dan sebagainya. Kita terbuka kok, tidak ada salah. Bukan dengan cara orang yang tidak suka koar-koar membuat fitnah, tidak suka dengan narasi kami, tapi koar-koar dengan fitnah, menggali masalah pribadi dan sebagainya. Itu bukan akhlak seorang muslim ya, bukan akhlak seorang muslim. Kita terbuka kok. Kami di sini, Guru Bang Zuma, semua itu ada. Beliau banyak juga mendapat nasihat dari para ulama, dari para kiai, banyak mendapatkan pesan dari yang pakar hukum dan sebagainya. Banyak, kita terima itu, kita terima. Dan ini juga saya tadi juga dengar, lihat itu anak itu masih koar-koar membahas tentang baptis, wudhu lah dan sebagainya. Apa coba, masih aja terus cari pembelaan kayak gitu. Itu menunjukkan kerasnya hati itu sudah diulang berkali-kali, dibahas dan sebagainya. Ya itu ya, kita yayasan tidak tertutup terhadap saran dan masukan daripada saudara semua. Oke, kembali standby. Ada Ustadz Alif rupanya. Assalamualaikum Ustadz Alif. Allah wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Ustaz. Salam ya, kenal. Izin screenshot Ustaz. Salam kenal. Siap. Salam kenal Bang Handi. Izin screenshot Bang Blender, Bang Handi. Lanjut. Yang muslim turun dulu, Jadi pas
karakter mereka kayak logika orang-orang munafik. Pas kayak emak-emak perempuan, gitulah ya perempuan. Satu kalau perempuan gini nih, satu kesalahan laki itu aja dibesar-besarkan, 1000 kebaikannya hilang. Pas kan? Coba ngaku nggak perempuan, mak-mak, ngaku nggak kalian? Ngaku kan? Kalau udah ribut sama laki, satu kesalahan itu aja diribut-ributkannya, itu aja dibesar-besarkannya, 1000 kebaikannya hilang, sama lah kayak gini, kayak emak-emak orang tuh. Makanya orang tuh yang gibah kayak rugi, pakai roh aja tuh perempuan tuh orang tuh. Kayak gitulah pas kayak emak-emak, asih itu aja dibesarkan satu kesalahan. Kebaikan dari Bang Juma yang mensadarkan, yang membantai orang-orang kafir, nggak dihitungnya. Hanya satu kesalahan itu dibesar-besarkannya. Kepala otak dia itu macam udah apa kali dibuat dia di Islam. Apa yang udah dibuat di Islam? Macam udah hebat kali dia, kan macam emak-emak gitu. Macam bini aku kayak gitulah perempuan-perempuan. Sadar nggak? Perempuan di bawah. Begitulah. Ke 1 tahun yang lalu pun itu dibesar-besarkannya. Lupa dia kebaikan lakinya. Pas lah itu. Kayak gitulah pas kayak mama orang tuh pakai roh aja. Makanya orang tuh menggibah pakai suntil tuh nggak? Yang apa itu? Siri. Pas kayak gitulah, merah-merah cong orang tuh. Aku nengoknya asal nengok. Ya, komal emak nandi nanginang ini saya pakai suntil merah-merah, menggibah aja. Pas kayak mama arisan. Mau kalian kayak gitu komal orang itu? Mau dengerin kayak gitu? Mama gitu. Untuk apa mama kayak gitu dengerin? Muncrat berserak-serak gitu. Bodoh kali kita mau dengerinnya. Macam udah hebat kalian narasi. Kosongkan saja, blokir saja teman-teman kayak gitu, nggak ada gunanya. Biar sepi. Kalau lama-lama sepi, mati sendiri itu, biarkan aja, tinggalkan aja, mati sendiri itu. Mereka kan cari dukungan. Itu orang-orang pengecut. Orang-orang pengecut. Kalau memang gentle, laki-laki, datangin lah, weh, Ujima, kau gini-gini, datangin bos, ya kan? Kalau gentle, jangan koar-koar di kandang, mengharapkan dukungan orang lain, agar orang lain itu yang menyerang Bang Juma. Kan kampungan itu kan, penakut nama itu kan, pengecut nama itu, bukan laki-laki itu. Seharusnya kalau memang dia nggak senang, datangin, woi, gimana nih? Kau didatangin lah bos, jangan koar-koar di kandang, di depan orang lain biar supaya hebat, dipandang hebat gitu. Tapi datangin orang ini nggak berani. Untuk apa kayak gitu? Potong aja lah burung kalian kayak gitu, cuma koar-koar gitu. Nanti mengharap ada orang lain lewat. Cuman aku ribut. Ini digosok-gosoknya orang lain untuk menyerang. Kan tipikal pengecut itu kan? Pengecut itu. Kalau memang datangin lah. Kalau memang laki-laki bos, merasa lebih pintar, merasa lebih jago, datang, gentle, gitu. Kalau enggaknya pula, kerupuk aja lah cakap orang tuh. Tapi pengen tuh gosok tonton tuh. Bawa gerak semuanya orang tuh. Lanjut. Masya Allah. Jadi tercium juga ya sama Dinda Alif ya, terkait dengan upaya yang dilakukan si Logila ini ya, karena orang Kristen udah ninggalin dia, sampai dia merapat ke JT kan ya. Ya mereka nggak tahu aja, orang tua kami yang ada di Sulawesi ini itu pejuang, beliau juga adalah tokoh di tempat saya, orang tua kami ya. Yang membawa JT ke Tanah Luwu itu orang tua kami loh. Bahkan sampai hari ini itu saudara-saudara kami yang berjuang di sana. Ada Ustadz Lukman, Dinda Lukman yang ada di Palopo sana. Almarhum orang tua kami yang ada di tempat kami. Siapa yang tidak kenal? Di daerah Luwu siapa yang tidak kenal Ustadz Alwi? Orang tua kami. La haula wala quwata illa billah. Jadi benarlah ya, mungkin kira-kira teman-teman JT kita ini nggak tahu latar belakang permasalahannya. Mereka tiba-tiba bahwa si Logila ini adalah orang JT, maka harus dibela. Kelihatannya sih kayak gitu. Saya pahamnya sih gitu ya. Karena kalau berbicara mengenai JT, kau jangan ukur saya, Bung. Keluarga besar saya itu JT semua. Luwu Raya itu JT semua. Subhanallah. Jadi jangan kau ragukan tentang, nggak usah kau bawa ya jamaah tablik itu ke sini, nggak usah. Toh saya juga mantan jamaah tablik. Kami keluarga tablik juga. Gak usah sosokan, kau mau berlindung sama jamaah tablik. Oh, kami orang jamaah tablik juga sejak saya masih SMA udah ikut. Kami berjuang di sini sama-sama di Tanah Luwu itu kami berjuang. Luwu Utara itu dipenuhi sama JT itu, orang tua kami itu yang memperjuangkan sampai hari ini. Jadi tidak usah lah yang mungkin mau mengadu domba atau apa tujuannya, nggak usah yang kayak gitu-gitu ya.
Terus kemudian benar yang dikatakan oleh Bang Blender, teman-teman netizen ini nggak usah terpengaruh lah orang-orang kayak begitu ya. Nggak usah kemudian saudara netizen ini terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang kayak begitu-begitu, nggak perlu. Saya sebenarnya itu nggak pernah mau membahas orang-orang yang tadi itu yang disebutkan di Indauni Rifa itu, bagi saya itu bukan masalah gitu loh. Bahkan si logika ini juga kuanggap bukan satu yang sangat penting. Cuman karena beliau sudah berlebihan, sudah bawa Al-Quran segala macam ya. Ayo, kalau itu yang memang kamu harapkan silakan aja. Nah untuk itulah kemudian ya di dalam dunia berapologet ini, pembelaan akidah Islam ini, sahabat-sahabat netizen pun harus ikut membela agama kita. Jangan sibuk menilai misalnya, oh ini yang bagus, ini yang tidak bagus, ini komal yang bagus, ini komal yang asik. Jangan juganya. Mari kita niatkan untuk berdakwah gitu. Mari kita luruskan niatan kita. Jadi netizen pun ikut berdakwah, netizen pun ikut amal jariah. Sehingga kita jauhkan sikap ujud ya, kemudian sikap iri, dengki, cemburu dan seterusnya. Hilangkan itu. Karena kenapa kalau kita sudah punya penyakit ujub kayak begitu, ada perasaan merasa lebih wow daripada netizen yang lain. Nah, netizen juga harus tahu bahwa perjuangan dakwah para apologet Islam itu tidak sendiri. Yang ada di barisan depan itu yang Anda lihat. Tapi di belakang para apologet ini banyak pejuang-pejuang kita yang tidak bisa disebut satu-satu namanya, yang membantu kemudian. Bisa jadi orang yang kita hinakan atau orang yang kita ceritakan, orang yang kita sudutkan, karena menurut pandangan kita ini dia tidak seorang muslim yang baik, dia tidak seorang muslimah yang baik, karena dia tidak berhijab, karena dia tidak seperti apa yang seharusnya, maka dinistakan, disudutkan. Jangan juga kayak begitu. Jangan. Banyak orang kita lihat ya, pakai jilbab, pakai mukena, tapi apa setiap live-nya apa yang dilihat, dipertontonkan? Hanya makan kuaci, pakai skincare, gosipin orang, sholat tidak pernah, pakai hijab loh. Jadi jangan kita nilai dari aspek itu. Kita nilai bahwa ini perjuangan. Saudara, kalau kita berjuang berbeda dengan pada saat kita santai. Berjuang itu siapapun yang ada di dalamnya, mau dia anak-anak, mau dia ibu-ibu, mau dia nenek, kakek-kakek, semua satu memperjuangkan. Jangan justru kita ini sebagai umat Islam yang saling sikut satu sama lain. Hanya gara-gara ada yang dekat dengan Bang Suma, yang satu iri. Ada yang dekat dengan Bang Alif, yang satu iri. Sesama muslim kok kayak gitu. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian menganggap diri kita lebih baik daripada sahabat yang lain. Api berdiri, ormas yang Islam berdiri, aliansi-aliansi Islam itu berdiri, tampil di permukaan disebabkan karena adanya orang-orang hebat yang ada di belakang kita, yang tidak tampil, yang tidak muncul, yang tidak ingin dipuji, yang tidak butuh kemudian popularitas, yang tidak butuh sanjungan. Tapi mereka adalah orang-orang yang gigih memperjuangkan para apologet ini. Ketika para apologet Islam itu lagi butuh, lagi sakit, mereka yang membantu tanpa mereka harus dikenal, harus disebut namanya. Dari bapak ini loh, sekian, dari ibu ini loh. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kita hanya modal taping, hanya modal sering ikut-ikutan, dan orang yang kita cemooh, kita hinakan tidak pernah ikut-ikutan, justru mereka jauh lebih harum namanya di langit daripada kita. Jadi nggak perlu kita itu saling sikut satu sama lain. Sekali Allahu Akbar, sekali la ilaha illallah, sekali itu juga mari kita niatkan, luruskan perjuangan ini dengan nawaitu yang baik. Jangan kita jadikan ajang TikTok, ajang berapologet sebagai ajang gibah, sebagai ajang carmut, cari muka, cari jempol, menjatuhkan. Jangan. Justru kita perlihatkan perjuangan ini murni karena Allah. Mau kita ini bani taping, kita yang mensuplai, kita yang membantu, kita yang meluruskan, kita yang melaraskan, kita yang melancarkan. Itu semuanya yang kita butuhkan ridha Allah. Jadi kita tidak lagi menista, menghujat orang-orang yang menurut kita tidak sepikiran dengan kita. Ini kok suka sekali muncul
tapi tidak pernah pakai kopiah, tidak pernah pakai baju koko, tidak pernah pakai sarung, tidak pernah ke masjid, tidak pakai hijab, aurat di mana-mana. Nggak perlu. Yang perlu kita waspadai itu adalah ketika lisan kita kemudian tidak membuat saudara-saudara kita Islam itu aman. Lisan kita membuat gelisah saudara seakidah kita. Lisan kita membuat mereka yang ikhlas membantu meneteskan air mata. Apa tidak Anda takut orang-orang yang kita sudutkan, orang-orang yang kita hina karena kita lebih baik, tampilan kita lebih berhijab, lebih islami dibandingkan dia? Apakah kita nggak takut ketika dia mengadu kepada Allah? Meneteskan air mata dia dikarenakan karena ucapan kita. Kita nggak takut. Orang-orang yang beriman pasti takut tentang hal itu. Untuk itulah mari yuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saudariku, adik-adikku, kakak-kakakku, abang-abangku, ibu dan bapakku yang seakidah denganku, mari yuk, mari hilangkan rasa benci, rasa iri, rasa hasad, kemudian dengki. Hilangkan itu semua. Percuma kita lewati hari-hari ini menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mensuplai vitamin akidah, iman kepada kita, tapi lisan kita juga masih merusak orang lain. Kita masih mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Percuma. Buat apa? Buat apa? Habisin kota aja. Mending kerja. Tinggalkan dunia sosmed. Kalau jari-jari kita, HP kita, lisan kita, pemikiran kita, perbuatan kita membuat sakit hati saudara kita seakidah, untuk apa? Mending pergi kerja, mending sibuk yang lain, daripada kita ketika tidak mampu menjaga lisan kita atau tidak bisa memberikan yang terbaik untuk agama kita. Minimal kita tidak merusak hati, tidak merusak suasana, kondisi pemikiran, dan juga niatan tulus saudara-saudara kita yang lain. Itu loh saudaraku, betapa cintanya kami ini kepada netizen, betapa sayangnya kami ini kepada antum semuanya. Kami berharap dari Apologet Islam Indonesia dan sahabat-sahabat apologet yang beraliansi, bekerja sama, bersilaturahmi, bahu-membahu, seia sekata dengan api yang harus kemudian jadi rebutan. Ustadz Alif bukanlah rumah yang harus menjadi rebutan untuk disinggahi. Semua yang ada di sini adalah sama seperti kita. Wallahi, saya turun berapologet bukan cari jodoh. Saya turun berapologet wallahi bukan cari harta, bukan cari popularitas, bukan cari kemudian nama dan seterusnya. Karena Allah, dipertemukanlah antum semua, dipertemukanlah adik-adik saya semua. Karena Allah, bukan karena harta. Kalau harta, insya Allah saya udah cukup. Insya Allah saya udah cukup. Kalau harta, kalau pendidikan, insya Allah saya punya pendidikan. Ya, ketenaran saya tidak butuh itu. Gak butuh ketenaran itu. Kalau saya mau tenar gampang. Undangan saya datang dari mana-mana. Undangan saya itu bukan dari sipil aja. Undangan saya dari dinas-dinas untuk memberikan materi. Bahkan dari luar negeri pun undangan saya ada. Sekali saya tampil memberikan materi di publik, saya udah dikenal orang. Saya udah dibayar orang, sudah dapat duit. Saya tes aja kemarin ya. Ini adik-adik saya di sini. Saya dipanggil memberikan materi, nggak cukup 1 jam. Nggak cukup 1 jam. Saya dibayar berjuta-juta loh. 1 tempat. Dan saya diminta beberapa tempat. Kalau saya mau duit. Tapi bukan itu, bukan itu. Bukan itu. Saya hanya ingin menjalankan apa yang Rasulullah Muhammad SAW contohkan. Hanya itu saja. Tak lain kemudian. Saya ini juga orang yang banyak melakukan kehilafan, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Mungkin pada masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Mungkin dengan cara seperti ini aku bisa bertobat kepada Allah. Mungkin dengan cara lisanku kuhabiskan dengan ucapan-ucapan yang mengajak kepada hal yang baik, yang justru akan menyakiti orang lain, tetapi akan membangkitkan girang keislaman bagi yang lain. Karena tidak mungkin setiap saya berbicara orang sedunia akan suka, nggak mungkin. Pasti ada pembencinya. Allah saja menyatakan setiap diutus rasul ada saja yang membenci. Apalagi saya bukan rasul. Sahabat-sahabat apologet bukan rasul.
Dan kalian-kalian ini yang merasa sempurna, yang pakai nama-nama sahabat Rasul, kalian juga bukan sahabat Rasul. Level iman kalian, jihad kalian, perjuangan kalian, niatan kalian, ketulusan kalian tidak selevel dengan sahabat-sahabat. Tapi cara kalian mengkritisin, menghinakan, menghujat, merendahkan lebih dari seorang sahabat Nabi. Padahal kelakuan yang aku lakukan tidaklah juga melampaui batas seperti penjahat segala macam, enggaknya. Saya hanya melampiaskan keislaman saya, ketidakberdayaan saya untuk menjadi tokoh besar membuat saya terpanggil, kemudian minimal saya bisa menghalau anak-anak saya ke depan untuk tidak murtad meninggalkan Islam. Al-Quran menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perintah berdebat kok dalam Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah. Ada perintahnya. Ada perintah berdebat, ada legalitas berdebat dalam Al-Quran. Tapi kata Allah, dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Nah, cara-cara yang baik dalam takaran kami, saya yang saya lakukan ininya, itu takaran baik menurut saya. Karena saya juga ini orang fakir ilmu. Itu adalah metode yang terbaik menurut saya, yang saya punya, yang saya bisa. Tapi perintah berdebatnya ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah. Ini perintah dari Allah. Kita diperintahkan untuk berdebat, tapi dengan cara yang baik. Metode yang saya gunakan takarannya baik menurut saya. Kalau saudara-saudara yang mengatakan bahwa metode saya buruk, metode saya tidak bagus, karena Anda lah yang mengetahui itu, mungkin kan Anda punya stempel bahwa Anda itu panitia surga. Maka Bang Suma berdebat tidak dengan cara yang baik. Yang baik itu begini dan begono. Ajar saya, japri saya, telepon saya. Bukankah kita sudah bertahun bersama berjuang? Bahkan ketika Anda susah, saya juga yang Anda hubungi kan? Anda masuk rumah sakit, saya juga yang Anda hubungi kan? Anda ingin bersyahadat, saya juga yang Anda hubungi kan? Kenapa giliran saya khilaf menurut pandangan saudara, Anda tidak mengingatkan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Rasulullah, "Qul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum." Ini perintah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kami dan juga adalah Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada kami dengan tulus mengabdi diri. Hanya kepada Allah. Jadi kalau Anda juga ingin tampil sebagai pendebat, aku Bang Suma juga tampil sebagai pendebat, silakan. Saya tidak pernah mengambil medan tempur yang Anda punya. Dan saya pun berharap kalau Anda ingin menjadi bagian dari medan tempur yang saya bangun, silakan. Tak ada yang menolak itu. Karena niatan kita karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan juga untuk mencari wanita. Bukan. Apa pernah ada wanita yang menjadi korban dari Bang Suma? Udah berpuluh tahun saya. Bahkan terkadang saya yang jadi korban wanita. Iya kan? Itu fakta bukan? Itu real kan? Itu real. Saya tidak pernah mengorbankan seorang wanita. Justru wanita yang terkadang mengorbankan saya. Difitnah segala macam dan sebagainya. Antum semua tahu itu. Antum semua tahu. Jadi kalau Anda berbicara, sahabat-sahabat berbicara, saya salah, Bang Suma salah, keliru, yang benar begini. Dengan Anda bermonolog ria, umat Islam cerdas tahu, oh orang ini sakit hati rupanya, orang ini dendam rupanya. Kan itu nggak bagus juga. Demi Allah saya tidak menginginkan umat Islam menilai keburukan terhadap saudara-saudara saya yang niatnya berjuang. Silakan, mari kita sama-sama berjuang. Bukankah air mata yang mahal ini pernah menetes di depan kalian ketika saya dilaporkan di MUI? Kupanggil kita bertabayun. Air mata ini menetes di hadapan kalian. Air mata yang mahal. Solid air mata saya ini menetes. Kuteteskan air mata ikhlas karena Allah, demi untuk menjamah hati kalian, demi untuk merogoh
kekokohan hati kalian agar lembut menerima Bang Suma apa adanya, agar lembut menerima kemudian kekurangan Bang Suma apa adanya. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Hari demi hari semuanya Anda pertontonkan, saudara perlihatkan kebencian itu. Anda pertontonkan kebencian itu. Ada apanya ini? Saya nggak pernah merusak pribadi Anda, tidak pernah merusak kemudian akidah Anda, tidak pernah mengganggu rumah tangga saudara. Saya murni. Api dibentuk bukannya saya datang ke Jakarta. Api dibentuk bukannya saya ke Surabaya. Api dibentuk bukan aku pergi ke orang per orang. Hai teman-teman, mari kita bentuk api. Tidak. Sahabat-sahabat penggiat dakwah apologet Islam yang datang ke Makassar, menghubungi Bang Suma, mendatangi Bang Suma, membuka diri, mengajak membentuk satu wadah kendaraan untuk menyatukan seluruh pendebat Islam tanpa terkecuali. Saya berani sumpah itu. Niatan sahabat-sahabat sekalian jumpa di Makassar menyatukan semua para pendebat Islam di Indonesia untuk berada dalam satu barisan yang sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Itu kata Allah. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kita ingin berjuang bersama-sama di jalan Allah. Maka kami mau waktu itu, ayo kita bangun, kita ajak semuanya, kita ajak semua para apologet. Tapi apa yang terjadi? Seibarat api ini adalah sebuah kendaraan mobil. Yang mau ikut silakan naik, yang tidak mau ikut jangan naik ke kendaraan kami. Itu ajanya. Api keliling dari lorong ke lorong, dari jalan ke jalan, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yang merasa kemudian ingin bergabung, silakan naik di kendaraan kami. Kami tidak paksa, silakan. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya dia menjadi bagian, malah menjadi musuh. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, sekelumit curhatan di awal tahun 2025. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Apa yang terjadi hari ini ada hikmahnya. Saya cuma menyesalkan hari ini adalah hari bulan Rajab. Ini dengan adanya mubahalah seperti ini, Masya Allah, saya sendiri takut. Tapi apa boleh buat? Sudah berbulan-bulan keluarga besar dari almarhumah seakan-akan menganggap bahwa apa yang orang ceritakan terhadap Bang Suma itu benar. Buktinya Bang Suma diam. Bang Suma bukan malaikat. Masa sampai sesabar itu sih? Sampai sesabar itu kemudian. Bukan hanya bini almarhumah, bukan hanya profesinya, bukan hanya tempat kerjanya, bukan, bahkan orang-orang yang mendukung Bang Suma di belakang pun tidak habis dihujat, dinista, diredahin, dimaki, disudutkan dan seterusnya. Ada apa ini semua? Maka dengan kata lain, ya tadi saya dihubungi oleh saudara Bang Blender, saatnya oke, saya melihat namanya bagus Taliban, saya lihat fotonya, gambar wajahnya, oh ini bagus, mudah-mudahan netral. Saya datang karena memang beberapa saat yang lalu saya buka Komal karena silo gila ini mau naik katanya di Komalnya Bang Suma. Saya buka diri, kami tunggu sampai subuh nggak ada nongol-nongol. Akhirnya kami naik kemudian tadi, ya saya langsung ngegas berharap beliau bisa menunjukkan bukti. Tapi apa faktanya saudara-saudara? Hanya bisa memperlihatkan hal-hal seperti itu adanya. Itulah yang saya katakan, ada orang mengaku sebagai warga negara Indonesia tapi tidak mampu menunjukkan KTP negara Indonesia yang dimintanya untuk memberikan bukti bahwa kamu adalah presiden, kamu adalah gubernur, kamu adalah Polri, kamu adalah ini dan itu. Buktikan. Loh, kan gila. Ini negara orang, coy. Kau tidak punya hak kemudian. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi. Kita doakan saja ke depannya, mudah-mudahan kemudian ketika Allah memberikan apa yang menjadi isi dari mubahalah tadi, semoga anak-anaknya tidak kemudian berimbas. Dan saya berlepas diri dari ketika ada hal-hal yang terjadi terhadap saudara Ahmad Taufik ini. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan kalaupun ada jalan, kalau ada jalan, sekiranya ada jalan, ya, hal ini bisa dibatalkan oleh Allah, saya minta saudara Ahmad Taufik buka Komal, Anda minta maaf kepada saya, buka Komal, minta maaf seluas-luasnya atas semua tuduhan, fitnahan saudara,
terhadap pribadi saya, terhadap almarhumah istri saya, dan terhadap API, Apologet Islam Indonesia, dan juga termasuk Gapai yang Anda sudah fitnah besar-besaran. Termasuk Gapai sudah difitnah oleh beliau. Ya. Silakan Anda buka Qomal, Anda minta maaf kepada seluruh umat Islam atas segala fitnahan dan dosa yang telah Anda lakukan dengan fitnah yang lebih keji daripada pembunuhan. Mudah-mudahan Allah kemudian bisa mengampuni apa yang telah Anda ucapkan dengan sumpah Anda tadi. Sekira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih mawas diri lagi ke depan, agar kita berhati-hati. Jangan sikit-sikit ada masalah kita gaungkan di Qomal, sikit-sikit ada masalah kita ceritakan saudara kita di Qomal, sedikit-sedikit ada bicara kita ngobrolin di Qomal. Seakan-akan Qomal itu sudah seperti warung kopi. Kita tidak sadar bahwa ketika kita ngomong di Qomal, kita lagi di sosmed ini, lagi di area publik. Apa yang kita bicarakan itu dikonsumsi oleh siapapun. Seakan-akan itu yang terjadi. Sampai ada yang berani cerita tentang hal-hal yang vulgar, cerita-cerita yang yang tidak senonoh, yang tidak selayaknya. Kemudian pagi cerita agama, malam cerita entah apa-apa diceritakan. Siang cerita Al-Quran, malam cerita entah apa-apanya dibahasnya. Siang cerita hadits, sore cerita entah apa-apanya dibahasnya. Seakan-akan ini sudah menjadi kebiasaan bahwa Qomal itu adalah tempat ngerumpi. Nah, ini juga harus 2025. Saya berharap anak-anak saya jangan ada yang mencontoh hal-hal seperti itu. Qomal API atau yang berafiliasi dengan API cukup kita gunakan untuk berbicara materi-materi perbandingan agama saja. Masalah hal pribadi, masalah hal krusial yang terkait dengan rumah tangga saudara kita, perbuatan pribadi saudara kita, entah dia video call dengan monyet, dengan anjing, tidak usah kita bahas. Dia mau ciuman dengan pagar, ciuman dengan asbak rokok, ciuman dengan pot bunga, ciuman dengan plafon rumah, atau manja ke atas tiang gereja, atau apapun yang terjadi tentang pribadi orang-orang Islam di luar sana, tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Toh ada Zoom, ada grup WA, ada kelompok-kelompok internal kita yang bisa kita bahas. Masalah rumah tangganya orang, tetangganya kentut, mendengarkan kentut karena tetangganya jantungan, mati gara-gara kentut yang didengarkan oleh tetangganya. Kita bahas mati-matian di Qomal. Hanya gara-gara kentut. Ada tetangga saya loh bang, kenapa? Meninggal. Kenapa meninggal? Dengarkan tetangganya kentut, boom, karena jantung dia meninggal. Ini yang dibahas panjang lebar. Nah, itu contoh. Apain? Kita ini mengatasnamakan apologet. Ketika kita berapologet berarti kita lagi membela agama. Agama apa yang kita bela? Agama Islam. Bukan membela pribadi-pribadi, tapi membela akidah kita. Bukan membela, saya diginiin loh, kenapa? Saya dituduh curi sendal bang, kenapa bisa ini? Alamak, curi sendal pun dicerita di Qomal. Gak usah yang kayak gitu-gitu diceritain. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana umat kita, umat Islam, bagaimana kemudian penduduk Indonesia itu bisa mendengarkan edukasi yang baik dari lisan kita. Saya juga pribadi berdoa, Bang Suma diteguhkan pendirian, dijaga lisannya untuk tidak menyakiti baik orang Islam maupun orang di luar Islam secara membabi buta tanpa data. Tapi kalau dengan data, ya harus, karena data ya harus. Paulus dikirimi, diutus iblis untuk dirinya supaya dia selalu digocok sama iblis. Tak apa-apa, ada datanya, tidak masalah. Di Al-Quran juga diceritakan seperti itu. Silakan Anda bacakan, karena ini adalah forum bela agama, tapi tentu dengan terukur, bukan kebablasan. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan adik-adik saya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyala apologet Islam Indonesia, menyala netizen, takbir.